Kita sampai pada Kaisar Beladiri Tiran, Season 15. Terima kasih dan selamat menikmati. Danau Seribu Bangau adalah danau terbesar di prefektur Beijing. Pulau-pulau kecil tersebar di danau tersebut. Tempat ini indah sepanjang tahun, dengan kicauan burung dan aroma bunga yang harum. Sekelompok burung bangau putih terlihat minum dari danau di sepanjang garis pantai yang berkelok-kelok. Saat terbang, mereka tampak seperti kepingan salju yang melayang di udara. Pemandangan menakjubkan itu terlalu indah untuk dilihat. Orang-orang menyebutnya yang terbaik di prefektur Beijing. Tanah berharga ini dikuasai oleh sebuah sekte bernama Sekte Bangau Putih. Sekte Bangau Putih adalah salah satu dari 36 sekte di bawah aliansi Paus. Desis. Di Cakrawala, Gu Chen dan Yu Qizong terbang menuju Pulau Bangau Putih di tengah Danau Seribu Bangau. Untuk menjamin keadilan, konferensi aliansi Paus diselenggarakan oleh salah satu anggotanya setiap tahun. Tahun ini, giliran Sekte Bangau Putih yang menjadi tuan rumahnya. Besok adalah konferensi aliansi Paus. Sekte Bangau Putih telah mempersiapkan acara tahunan prefektur Beijing selama setengah bulan untuk menyambut para pemimpin sekte dari 36 sekte. Lokasi yang dipilih adalah Pulau White Crane yang indah, yang membuat orang merasa seperti sedang berlibur. Namun, itu hanya tampak di permukaan saja. Setiap kali konferensi aliansi Paus diadakan, berbagai sekte besar akan saling bertarung dan bersekongkol melawan satu sama lain. Pertumpahan darah adalah hal yang biasa terjadi. Lagi pula, ke-36 sekte tersebut termasuk sekte iblis, sekte hantu, dan sekte setan. Tak satu pun dari mereka bisa dianggap remeh. Akhirnya kita sampai juga. Di dermaga Pulau Bangau Putih, Gu Chen dan Yu Qizong mendarat setelah perjalanan panjang dan melelahkan. Untuk menunjukkan rasa hormat kepada tuan rumah konferensi, orang-orang dari berbagai sekte tidak akan terbang langsung ke pulau itu. Sebaliknya, mereka akan mendarat di sini dan disambut oleh orang-orang dari Sekte Bangau Putih. Di bagian depan, banyak orang dari Sekte Bangau Putih bertugas menerima tamu. Secara kebetulan, 3 kultivator baru saja tiba sebelum Gu Chen dan Yu Qizong. Selamat datang, tamu terhormat dari Sekte dan Xia. Kehadiran Anda membawa cahaya ke tempat tinggal kami yang sederhana. Pemimpin Sekte Fan, kau telah bekerja keras. Seorang tetua dari Sekte Bangau Putih menyambut mereka dengan senyuman. Tetua Qiu, sudah lama tidak bertemu. Anda masih seanggun seperti biasanya. Pemimpin Sekte Fan dari Sekte dan Xia menyambut mereka dengan senyuman. Kamar dan makananmu sudah disiapkan. Ketua Sekte Fan, Anda pasti lelah setelah perjalanan. Istirahatlah dengan baik. Ketua Sekte kami akan mengunjungi Anda secara pribadi malam ini. Kau, pimpin Ketua Sekte Fan dan yang lainnya ke halaman wangi. Beberapa murid segera maju dan dengan hormat mengantar ketiga tamu terhormat itu pergi. Tetua Qiu dari Sekte Bangau Putih terus menerima mereka. Gu Chen dan Wei Qizong melangkah maju. Bolehkah saya tahu kalian berdua berasal dari sekte mana? Dia tampak sangat asing. Tetua Qiu segera maju ke depan dengan senyum ramah di wajahnya. Sekte Bintang Langit baru saja didirikan dan pemimpin Sekte Kabut Awan, yang dulunya mewakili 3 kota, sudah tidak ada lagi. Oleh karena itu, wajar jika tidak ada yang mengenali Gu Chen dan Yemo. Halo, sesama kultivator. Kami dari Sekte Bintang Surgawi. Ini pemimpin sekte kami, Chen Gu. Wei Qizong segera melangkah maju dan menyerahkan undangan tersebut, berinisiatif memperkenalkan diri dengan sopan. Sekte Bintang Surgawi. Tetua Qiu sedikit terkejut. Ia dengan saksama memeriksa undangan di tangannya, lalu mengamati Gu Chen muda. Sesaat kemudian, ia tersadar, dan senyumnya menghilang. Seorang tamu dari Sekte Bintang Surgawi. Selamat datang, selamat datang. Pemimpin Sekte Chen memang seperti yang dirumorkan, seorang pahlawan muda. Saudara sesama penganut Taoisme, Anda terlalu memuji saya. Gu Chen menjawab dengan tenang. Dengan matanya yang tajam, ia dapat merasakan bahwa kata-kata Tetua Qiu agak asal bicara. Kamu, bawa kedua tamu ini ke Masjid Angin Jernih. Alih-alih menyambut Ketua Sekte dan Xia dengan hangat, Tetua Qiu secara acak menugaskan seorang murid untuk mengantar Gu Chen dan Yemo ke kediaman mereka. Sepertinya dia tidak ingin banyak bicara. Melihat ini, Wei Qizong sedikit mengerutkan kening, tetapi Gu Chen tidak peduli. Setelah turun dari feri, dalam perjalanan menuju Masjid Angin Jernih. Pemimpin Sekte, Tetua Sekte Bangau Putih itu jelas tidak memperlakukan kita dengan baik. Dia menyebut orang-orang Sekte dan Xia sebagai VIP, tetapi ketika dia datang ke sini, dia menyebut kami sebagai tamu. Dia begitu ramah kepada Ketua Sekte Fan, tetapi kau bahkan tidak sempat mengucapkan 3 kalimat pun. Lagi pula, mengapa ada begitu banyak murid yang memimpin Sekte dan Xia, tetapi hanya satu dari kita? Anda harus tahu bahwa Sekte dan Xia hanya berada di peringkat terbawah Liga Paus. Ekspresi Wei Qizong tampak muram saat dia berbisik kepada Gu Chen. Apa yang perlu dipedulikan? Jangan sampai murid di depan mendengar ini, nanti dia akan menertawakanmu. Mendengar itu, Gu Chen tak kuasa menahan tawa. Ia tak menyangka Wei Qizong akan peduli dengan detail-detail kecil seperti ini. Tentu saja, dia memperhatikan detail-detail ini. Setelah tetua mengetahui bahwa mereka berdua berasal dari Sekte Bintang Surgawi, ekspresinya berubah dengan sangat cepat. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, Sekte Bintang Surgawi baru saja didirikan, dan dia, sang pemimpin sekte, tampak terlalu muda. Bukan hal aneh jika orang menilainya berdasarkan penampilannya.
Bukannya orang tua itu pelit. Aku tidak peduli jika orang itu memperlakukanku dengan buruk, tetapi cara dia memperlakukanmu, ketua sekte, membuat orang tua itu sangat tidak senang. Wei Qizong adalah orang yang terus terang, dan dia tidak bisa menyembunyikan pikirannya. Ini semua masalah kecil. Kami di sini untuk berpartisipasi dalam konferensi Liga Paus. Ini adalah wilayah sekte Bangau Putih, jadi kami akan mengikuti keinginan tuan rumah. Gu Chen menjawab dengan santai. Dibandingkan dengan itu, pemandangan indah Pulau Bangau Putih jauh lebih menarik baginya. Mendengar itu, Wei Qizong merasa bahwa ia mungkin terlalu banyak berpikir, jadi ia tidak mengatakan apapun lagi. Tak lama kemudian, mereka tiba di Clearwind House. Rumah itu sangat sederhana. Rumah di sini tampak cukup tua. Rumput liar di halaman hampir setinggi lutut, anak tangga di depan rumah tertutup lumut, dan dindingnya ditumbuhi tanaman rambat. Kau akan tetap tinggal di tempat sialan ini. Apakah seperti ini cara sekte Bangau Putih memperlakukan tamunya? Wei Qizong melirik dan menatap tajam murid yang berjalan di depan. Amarah yang tadi berhasil ia redam, kini hampir meledak lagi. Para lansia, tempat ini terlihat biasa saja, tetapi lingkungannya sangat tenang. Selain itu, rumahnya bersih. Murid itu panik dan segera maju untuk membuka pintu. Seperti yang dia katakan, meskipun halamannya tidak terlalu luas, rumahnya sangat bersih. Huff, jangan bilang sekte Bangau Putih tidak punya tempat tinggal yang lebih baik. Bahkan kediaman murid luar sekte bintang surgawi pun lebih baik daripada tempat ini. Wei Qizong masih merasa tidak puas. Baiklah, aku suka tempat yang tenang. Jangan mempersulitnya, mari kita tetap di sini. Kamu bisa pergi sekarang. Gu Chen menggelengkan kepalanya ketika melihat murid itu begitu ketakutan oleh Wei Qizong hingga wajahnya pucat pasi. Kalau begitu, saya akan pergi duluan. Para senior, mohon beritahu saya jika ada yang kalian butuhkan. Murid itu buru-buru lari seolah-olah dia telah diampuni. Pemimpin sekte, saya rasa sekte Bangau Putih sengaja mengabaikan kita. Setelah murid itu pergi, Wei Qizong berkata lagi sambil menunjuk ke sebuah gunung kecil di kejauhan. Lihatlah gerbang gunung sekte Bangau Putih. Pertemuan aliansi paus akan diadakan di sana besok pagi, tetapi mereka mengatur agar kita tinggal sejauh ini. Kau juga mendengarnya. Sekte dan Xia diatur untuk tinggal di tempat bernama Fragrance Yard. Tempat itu berbeda dari kita. Gu Chen termenung. Dia memandang ke halaman dan harus mengakui bahwa kata-kata Wei Qizong masuk akal. Namun, jika mereka memandang rendah seorang pemimpin sekte muda seperti dia, tidak perlu sengaja mempersulitnya, bukan? Apa gunanya mengabaikannya bagi sekte Bangau Putih? Pemimpin sekte, orang tua itu sebaiknya keluar berjalan-jalan dan melihat bagaimana sekte-sekte lain mengatur anggota mereka. Huff, jika sekte Bangau Putih sengaja mengabaikanmu, orang tua ini pasti tidak akan memaafkan mereka. Wei Qizong memiliki temperamen yang berapi-api. Ia tidak beristirahat setelah berbicara dan melangkah keluar dari rumah King Feng. Gu Chen tidak menghentikannya. Dia juga penasaran dengan apa yang sedang direncanakan sekte Bangau Putih. Bab 142. Setelah Wei Qizong pergi, dia tidak kembali bahkan saat hari sudah gelap. Gu Chen tetap berada di kamarnya dan sama sekali tidak keluar. Dia bermeditasi dan berlatih dalam diam. Dia akan bertemu dengan para pemimpin sekte dari 36 sekte prefektur Paus Putih di konferensi aliansi Paus besok. Dia harus menghemat energinya dan bersiap-siap. Saat malam semakin gelap, Yu Qizong masih belum kembali. Gu Chen merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dengan kecepatan Yu Qizong, mengapa butuh waktu begitu lama baginya untuk menyelidiki situasi tersebut? Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Saat ia sedang berpikir, ia mendengar langkah kaki di luar rumah King Feng. Gu Chen mengerutkan kening. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan keluar. Orang-orang itu berasal dari sekte Bangau Putih. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya dengan mahkota kayu di kepalanya, mengenakan jubah Taois dan kumis. Apakah Anda ketua sekte Chen dari sekte Bintang Surgawi? Pria parubaya itu melirik Gu Chen dengan dingin dan berkata tanpa banyak rasa hormat. Ya, benar. Siapakah kamu? Mengapa kamu berada di sini selarut ini? Gu Chen bertanya dengan tenang. Saya Sukun, tetua penegak hukum dari sekte Bangau Putih. Ketua sekte Chen, bawahan Anda telah melukai tetua Qiu dari sekte Bangau Putih. Perilakunya sangat buruk. Pemimpin sekte saya meminta saya untuk mengundang Anda untuk membahas cara menangani masalah ini. Sukun mengungkapkan identitasnya. Gu Chen tak kuasa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya saat mendengar itu. Apakah Yu Qizong melukai seseorang? Menarik. Silakan duluan. Dia hanya mengucapkan dua kata itu. Sukun sedikit terkejut. Dia mengira pihak lain akan menanyakan detail masalah tersebut. Dia tidak menyangka pihak lain akan begitu terus terang. Anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Ia mencibir dalam hatinya dan memimpin jalan sendiri. Kelompok itu meninggalkan rumah King Feng dan segera tiba di aula penegakan hukum sekte Bangau Putih. Begitu mereka tiba, Gu Chen menyadari bahwa banyak kultivator telah berkumpul di sini. Dia mengamati aula dengan indera ilahinya dan menemukan bahwa ada tidak kurang dari 20 kultivator alam nirvana di aula penegakan hukum. Banyak dari mereka mungkin adalah pemimpin sekte. Saat itu, Yu Qizong, yang rambut dan janggutnya sudah memutih, sedang memegang tombak perang. Punggungnya tegak seperti pohon pinus saat dia menatap tajam orang-orang di aula. Ketika Gu Chen melihatnya, dia tak kuasa menahan napas lega karena ternyata dia tidak terluka.
Dia melirik dan melihat bahwa tetua Qiyu, yang dia temui siang itu, tidak seberuntung Yu Chizong. Kepalanya berdarah, dan pakaiannya berlumuran darah merah. Tampaknya luka-lukanya tidak ringan. Ketua Sekte Bintang Surgawi Chen telah tiba. Su Kun melangkah maju dan melapor. Lu Xianyun, pemimpin Sekte Bangau Putih, duduk di aula dengan ekspresi muram. Ketika melihat Gu Chen, dia tidak berdiri untuk menyambutnya. Pemimpin fraksi Chen, Anda datang ke Sekte Bangau Putih sebagai tamu, tetapi orang-orang Anda secara terang-terangan melukai tetua Sekte Bangau Putih kami. Mohon berikan penjelasan kepada saya. Nada suaranya dingin dan keras. Mendengar ini, banyak kultivator di aula penegakan hukum menunjukkan ekspresi puas. Gu Chen tidak menunjukkan ekspresi apapun dan nada bicaranya tenang. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba. Tolong beri saya waktu untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi, pemimpin Sekte Lu. Lu Xianyun segera berhenti bicara. Gu Chen berjalan menuju Yu Chizong. Pak Zong, apa yang terjadi? Gu Chen bertanya. Mendengar itu, wajah marah Yu Chizong membeku. Ketua Sekte belum pernah memanggilnya seperti itu sebelumnya. Dia segera mengerti bahwa Ketua Sekte akan mendukungnya, jadi dia tidak bisa mengatakannya secara langsung. Untuk sesaat, beberapa kekhawatiran di hatinya lenyap sepenuhnya. Pemimpin Sekte, jangan dengarkan omong kosong mereka. Orang bernama Qiyu itu yang ingin memprovokasi saya. Yu Chizong dipenuhi kemarahan yang meluap-luap. Dia mendekati Gu Chen dan menceritakan apa yang telah terjadi secara detail. Ternyata, ketika dia keluar untuk menyelidiki di siang hari, dia berjalan-jalan dan menemukan bahwa di antara 36 sekte di Istana Beijing, kecuali Sekte Bintang Surgawi miliknya yang ditempatkan di rumah King Feng yang terpencil dan kumuh, semua sekte lainnya tinggal di paviliun harum yang mewah. Bagaimana mungkin dia mentolerir penghinaan yang begitu terang-terangan? Dia tidak mempermasalahkannya, tetapi Gu Chen adalah ketua sekte dan wajah dari Sekte Bintang Surgawi. Dia tidak bisa membiarkan dirinya diremehkan seperti ini. Oleh karena itu, ia pergi menemui tetua Qiyu dan ingin memintanya untuk memindahkan tempat tinggal Gu Chen. Namun, ia tidak menyangka akan bertemu dengan tetua Qiyu. Pihak lain sengaja menghindarinya, dan dia baru menemukannya saat hari sudah gelap. Apa yang dilakukan Sekte Bangau Putih saat itu membuatnya semakin marah dan malu. Pemimpin Sekte, ke-36 sekte tinggal di Pulau Bangau Putih hari ini. Pemimpin Sekte Bangau Putih, Lu Xianyun, mengunjungi semua pemimpin sekte dari sekte-sekte utama, kecuali Anda. Ketika orang tua itu menemukan tetua Qiyu, dia memintanya untuk memindahkan tempat tinggal kami, tetapi tetua Qiyu malah mengejek dan menghina kami. Dia bilang tidak ada tempat lain untuk menginap di pulau itu, dan kami datang terlambat, jadi dia menyuruh kami menginap di rumah King Feng. Namun, lelaki tua itu jelas melihat bahwa orang-orang dari Sekte Tulang Putih datang lebih lambat dari kami, tetapi mereka mengantar kami ke paviliun harum dengan hormat. Itu tidak bisa diterima. Orang itu keterlaluan. Yu Chizong berkata, wajah tuanya memerah. Jadi, kau menyerangnya. Gu Chen memahami semuanya, dan senyum tipis teruk di wajahnya. Orang yang bermarga Qiyu itu ingin memberi pelajaran pada orang tua itu terlebih dahulu. Tapi dia tidak menyangka kultivasi orang tua itu tidak lebih lemah darinya. Dengan satu ayunan tombaknya, dia babak belur. Yu Chizong bersikap jujur, dan dia sengaja meninggikan suaranya menjelang akhir. Ketika tetua Qiyu mendengar ini, dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Pemimpin Sekte Lu, saya mengerti semua yang terjadi. Setelah mengajukan pertanyaan-pertanyaannya, Gu Chen berjalan perlahan di aula penegakan hukum, pandangannya menyapu para penonton. Ketika dia melihat beberapa orang yang dikenalnya mengenakan jubah merah gelap dengan tanda berwarna darah di dahi mereka di sudut ruangan, tatapannya menjadi jauh lebih dingin. Dia terlalu naif. Sebelum pergi, Yu Chizong telah memberitahunya bahwa pertemuan aliansi paus selalu dipenuhi dengan intrik, dan jika dia menunjukkan sedikit pun kelemahan, dia akan dimakan hidup-hidup. Dia mengingat pengingat itu, tetapi perhatiannya tertuju pada pertemuan besok. Dia tidak menyangka bahwa persaingan yang berbahaya itu akan dimulai hari ini. Dari penyelidikan Yu Chizong, jelas bahwa Sekte Bangau Putih sengaja mempersulit mereka, bahkan mempermalukan mereka. Mereka tidak memiliki permusuhan dengannya di masa lalu, jadi mengapa mereka melakukan ini? Gu Chen hanya bisa berpikir bahwa dia telah dihasut oleh seseorang, dan ada pertukaran keuntungan di antara mereka. Dan di seluruh aliansi paus, siapa yang bermusuhan dengan mereka? Oleh karena itu, ketika dia melihat ada orang-orang dari Sekte Pemurnian Darah di aula penegakan hukum, Gu Chen memahami semuanya. Betapa jahatnya hati itu. Dengan sengaja menekan dan mengabaikannya, secara tidak langsung akan menurunkan status Sekte Bintang Surgawi, menyebabkan sekte tersebut dipandang rendah oleh sekte-sekte lain. Kemudian, dia akan membuat Zong Tua marah dan menggunakannya untuk menyeretnya, sang pemimpin sekte, keluar untuk diadili. Ini jelas direncanakan. Bahkan jika Yu Chizong tidak melakukan gerakan pertama malam ini, mereka akan menggunakan alasan lain untuk memprovokasi Sekte Bintang Surgawi. Selain itu, Yu Chizong baru saja mencapai tahap nirvana, jadi musuh tidak mengetahuinya. Jika bukan karena peningkatan kekuatannya yang luar biasa, dialah yang akan menderita kerugian besar malam ini. Memikirkan hal ini, tatapan mata Gu Chen menjadi dingin. Pemimpin Sekte Chen, karena Anda tahu apa yang terjadi, bagaimana menurut Anda kita harus menangani masalah ini? Sekte Bangau Putihku menghormatimu, tetapi bawahanmu menggunakan cara-cara biadab untuk melukai para tetua sekteku. Jika masalah ini tidak diselesaikan dengan benar, bagaimana aku bisa menjelaskannya kepada para murid sekte?
Bagaimana Sekte Bangau Putih bisa mendapatkan pijakan di aliansi Paus? Lu Xianyun akhirnya bersedia berdiri dari tempat duduknya. Dengan berlandaskan moral yang tinggi, dia berkata dengan penuh kebenaran. Bab 143. Lu Xianyun berkata dengan penuh percaya diri, seolah-olah sedang memberi pelajaran kepada juniornya. Di aula penegakan hukum, para pemimpin sekte dan kultivator hebat dari berbagai sekte menunjukkan rasa jijik di mata mereka. Mereka semua penasaran bagaimana pemimpin sekte muda dari Sekte Bintang Surgawi akan menanggapi hal tersebut. Baru-baru ini, Sekte Bintang Surgawi telah menggantikan Sekte Kabut Awan untuk mengambil alih 3 kota kaya yaitu keserakahan, 7 pembunuhan, dan pasukan hancur. Hal ini telah menyebabkan banyak kekuatan merasa iri secara diam-diam. Adapun kultivator Chen Gu ini, yang memperoleh posisinya dengan membunuh kultivator hebat dari Sekte Pemurnian Darah dan konon baru berusia belasan tahun, ia telah lama menjadi sorotan semua orang dan dipenuhi kontroversi. Adapun soal apakah dia seekor naga atau cacing, seorang jenius muda sejati atau palsu, sudah banyak pihak yang ingin membuktikannya. Hari ini, Sekte Bangau Putih adalah yang pertama membuat masalah. Secara lahiriah, mereka tampak benar dalam ucapan mereka, tetapi bagaimana mungkin orang-orang yang berpengalaman tidak melihat tipu daya mereka? Hari ini, Sekte Bintang Surgawi telah mengalami berbagai macam perlakuan tidak adil. Bagaimana pemimpin sekte muda Sekte Bintang Surgawi bereaksi akan menentukan bagaimana sekte-sekte lain memandangnya. Penampilannya malam ini akan secara langsung memengaruhi situasi Sekte Bintang Surgawi di konferensi aliansi Paus besok. Menanggapi pertanyaan Lu Xianyun, para tetua dari berbagai sekte menatapnya dengan iri. Gu Chen, yang tadinya tanpa ekspresi, tiba-tiba tersenyum. Dia berjalan santai di aula penegakan hukum dan suaranya tetap tenang. Masalah ini memang kesalahan tetua Yuchi dari sekteku. Sekte kalian menghormatinya. Apapun alasannya, memukul seseorang adalah tindakan yang salah. Begitu kata-kata Gu Chen selesai terucap, wajah Yuchi Zong memerah dan dia sedikit cemas. Para kultivator dari berbagai sekte semuanya menunjukkan ekspresi jijik. Beberapa orang dari Sekte Pemurnian Darah menunjukkan senyum meremehkan. Dia dikejar hingga ke tempat tinggal yang paling kumuh dan sengaja dipermalukan. Bawahannya setia dan telah memukulinya untuknya. Dan pemimpin sekte dari Sekte Bintang Surgawi benar-benar ketakutan. Dia bahkan tidak berani membantu bawahannya sendiri. Yang bisa dikatakan hanyalah dia masih terlalu muda. Adegan sebesar itu telah membuatnya takut. Karena pemimpin sekte Chen juga berpendapat bahwa orang-orangmu salah, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Senyum Lu Xianyun menjadi jauh lebih cerah dan matanya dipenuhi dengan rasa jijik. Hari ini, dia sengaja mempersulit Sekte Bintang Surgawi karena dia telah berdiskusi dengan pemimpin Sekte Pemurnian Darah, Tang. Dia sudah sangat tidak sopan dan pemuda ini malah mengatakan bahwa dia memperlakukannya dengan hormat. Dia benar-benar tertawa terbahak-bahak. Sepertinya Sekte Bintang Surgawi ini sangat lemah. Memikirkan keuntungan yang akan didapatnya setelah melahap pangsa pasar gelap Sekte Bintang Surgawi yang telah ia diskusikan dengan Sekte Pemurnian Darah, ia tak sabar lagi dan memutuskan untuk bertindak selagi kesempatan masih ada. Pemimpin Sekte Lu, menurut Anda apa yang harus Anda lakukan untuk menjawab pertanyaan para murid Sekte Anda dan memantapkan posisi Anda di aliansi Paus? Gu Chen berkata dengan tenang. Pemimpin Sekte ini bukanlah orang yang picik. Lu Xianyun melirik lokasi Sekte Pemurnian Darah, bagaimana kalau begini, suruh bawahanmu bersujud dan meminta maaf kepada tetua Qiu, lalu berikan kompensasi kepadanya. Mata Wei Qizong memerah dan rambutnya berdiri karena marah. Itu belum cukup, aku ingin melumpuhkan salah satu lengannya. Tetua Qiu menambahkan dengan wajah penuh kebencian. Rencana malam ini adalah memukuli Wei Qizong hingga hampir mati, lalu menjebak Sekte Bintang Surgawi dengan sebuah kejahatan. Namun, dia tidak menyangka kekuatan lelaki tua itu jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Dia secara tidak sengaja mengalami kerugian besar, dan jika dia tidak membunuhnya, dia tidak akan puas. Dia harus bersujud dan meminta maaf, melumpuhkannya, dan memberinya kompensasi. Siapapun yang mendengar ini mungkin akan meledak. Namun, setelah Gu Chen mendengarnya, dia menjadi sangat tenang. Menunduk dan melumpuhkan lenganku sudah keterlaluan. Ketua Sekte Lu, bagaimana kalau kau beri aku sedikit harga diri? Beri aku kompensasi saja. Ekspresi Lu Xianyun langsung berubah dingin. Pemimpin Sekte Chen, bukan berarti aku tidak mau menghormatimu, tetapi orang-orangmu sudah keterlaluan. Dia mencibir dalam hatinya, memberimu muka, kamu pikir kamu siapa? Bagaimana dengan ini? Saya berjanji akan mengganti kerugian tetua Qiu 10 kali lipat. Gu Chen masih bernegosiasi dengan Lu Xianyun, yang menyebabkan berbagai sekte diam-diam menertawakannya. Apakah si bodoh ini tidak tahu bahwa Sekte Bangau Putih sengaja berusaha membuat Sekte Bintang Surgawi kehilangan muka hari ini? Ternyata anak ini jauh lebih bodoh dari yang dia bayangkan. 10 kali lipat kompensasinya. Lu Xianyun dan tetua Qiu sedikit terharu ketika mendengar hal ini. Melihat ketulusan pemimpin Sekte Bintang Surgawi, jumlah kompensasinya mungkin tidak akan sedikit. Pemimpin Sekte Chen, katakan padaku, berapa banyak kompensasi yang akan kau berikan? Tidak akan berhasil jika jumlahnya rendah. Lu Xianyun berkata dengan rasa ingin tahu. Harga yang saya tawarkan, tentu saja, harus pantas untuk tetua Qiu. Gu Chen tersenyum. Dia membalikkan tangannya dan di tangannya terdapat sepotong kristal primordial. Lu Xianyun dan tetua Qiu tercengang. Mereka melihat lebih dekat benda di tangannya dan yakin bahwa itu hanyalah sepotong kristal primordial. Selain itu, kristal primordial tampak agak keruh.
Seharusnya kualitasnya paling rendah. Sebuah potongan kristal primordial. Ketua Sekte Chen, apakah Anda bercanda dengan saya? Lu Xianyun menyipitkan matanya. Aku tidak berani bercanda denganmu. Ini sudah merupakan kompensasi terbesar yang bisa kutawarkan. Gu Chen menjawab dengan acuh tak acuh. Chen, apakah maksudmu bahwa orang tua itu pantas dipukuli dan luka-luka orang tua itu hanya bernilai sepotong kristal primordial? Tetua Qiyu sangat marah. Para kultivator di Balai Penegakan Hukum juga tercengang. Mereka tidak menyangka alur ceritanya akan berbelok seperti ini. Tidak, Tetua Qiyu, Anda salah paham. Gu Chen tidak marah karena Tetua Qiyu memanggilnya dengan nama keluarganya. Sebaliknya, ada sedikit rasa jijik di matanya. Di mataku, Tetua Qiyu, kau bahkan tak sebanding dengan sepotong kristal primordial. Kompensasi 10 kali lipat itu hanya karena ketua sekte Lu. Apa pepatahnya lagi, kamu harus melihat pemiliknya sebelum memukul anjing. Zong tua tanpa sengaja memberi pelajaran pada seekor anjing, dan itu sangat salah. Setelah Gu Chen selesai berbicara, Tetua Qiyu hampir meledak karena marah. Lu Xianyun juga menyadari bahwa dia telah ditipu, dan wajahnya menjadi pucat. Mendengar itu, Wei Qizong, yang merasa malu, tak kuasa menahan tawa. Rasa tidak adil yang selama ini menghantui hatinya pun sirna. Hahaha, Ketua Sekte, Anda benar. Orang tua itulah yang menyebabkan masalah. Kristal primordial ini seharusnya tidak dibayar oleh Ketua Sekte. Seharusnya dibayar oleh orang tua itu. Qiyu, ini ada 2 keping kristal primordial. Ini untukmu membeli tulang. Wei Qizong dengan seenaknya melemparkan 2 keping kristal primordial ke tanah, wajahnya penuh sindiran. Dia dan Gu Chen bekerja sama dan mempermalukan para kultivator Sekte Bangau Putih di aula hingga mereka hampir meledak karena marah. Sebagian dari para penonton pun tak kuasa menahan tawa. Mereka tidak menyangka Sekte Tianchen akan mempermalukan orang seperti ini. 1 atau 2 keping kristal primordial. Apakah mereka mengira itu hadiah untuk pengemis? Cengu. Lu Xianyun tak tahan lagi. Dia membentak dengan keras sambil menunjukkan ekspresi dingin. Kenapa? Apakah ketua Sekte Lu tidak puas dengan kompensasinya? Gu Chen tetap tenang dan terkendali. Dia berbicara omong kosong dengan wajah datar, yang membuat semua pemimpin Sekte meliriknya dari samping. Awalnya itu adalah jebakan yang dibuat oleh Sekte Bangau Putih. Tanpa diduga, Lu Xianyun tidak dapat mengendalikan emosinya dan malah memprovokasi Chen Gu. Perlu diketahui bahwa terdapat perbedaan usia puluhan tahun di antara mereka. Perbedaan dalam keadaan pikiran mereka sangat jelas. Chen Gu, beraninya kau mempermalukan Sekte Bangau Putih. Tidakkah kau takut tidak bisa keluar dari sini? Lu Xianyun tak sanggup menahannya lagi. Lengan bajunya berkibar meskipun tidak ada angin, dan niat membunuhnya pun terungkap. Jika kamu ingin berkelahi, ayo berkelahi. Aku akan menghancurkan Sekte Bangau Putihmu hari ini juga. Gu Chen tak sanggup lagi bersembunyi. Dengan tatapan dingin, ia menghentakkan kakinya ke tanah. Ledakan. Dengan dia sebagai pusatnya, gelombang udara yang mengerikan menyapu. Tanah retak dalam skala besar dan pilar-pilar di aula runtuh satu demi satu. Seluruh gedung penegak hukum runtuh akibat hentakan itu. Bab 144. Prefektur Paus Putih memiliki 3 karakteristik utama. Pertama, wilayahnya kacau. Kedua, terdapat pasar gelap. Ketiga, wilayah ini akan melawan siapapun yang tidak puas. Hari ini, Sekte Bangau Putih sudah keterlaluan. Gu Chen tahu bahwa dia tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan kepada mereka. Sebaiknya dia menggunakan metode yang paling sederhana dan paling keras, berkelahi. Tendangan itu, yang memiliki daya ledak, meruntuhkan gedung Balai Penegakan Hukum yang besar, mengubur semua orang di dalamnya. Tak seorang pun menyangka Gu Chen akan begitu teguh pendirian. Ketika bangunan itu runtuh, banyak orang tidak sempat bereaksi. Debu beterbangan kemana-mana dan puing-puing berdesir. Ketika para pemimpin sekte yang berbeda-beda itu melarikan diri dari gedung penegakan hukum yang runtuh, mereka dipenuhi debu. Wajah mereka dipenuhi ketersen Jing'an dan kemarahan. Chen Gu ini, jika dia ingin bertarung dengan Sekte Bangau Putih, ya sudah. Mengapa dia harus menyeret mereka ke dalam masalah ini? Chen Gu, dasar bocah kurang ajar, berani-beraninya kau menghancurkan Balai Penegakan Hukum Sekteku. Raungan marah terdengar dari reruntuhan. Lu Xianyun juga bergegas keluar. Dia menatap Gu Chen, yang telah melarikan diri lebih dulu dan tampak tenang dan terkendali. Bajingan, sebagai sesepuh di Balai Penegak Hukum, saya tidak akan memaafkan provokasi Anda. Su Kun juga menggertakkan giginya. Tanpa berkata apa-apa lagi, aura mengejutkan meledak dari tubuhnya. Sebuah pedang melesat ke langit dan menyerbu ke arah Lu Sheng seperti seekor naga. Gu Chen tidak gentar, salah satu telapak tangannya menjadi seputih giok, dan dia meraih pedang terbang itu dengan tangan kosong. Gemerincing. Pedang tajam yang melayang itu langsung tertangkap di tangannya. Ekspresi Su Kun berubah. Dia mengaktifkan pedangnya dan melepaskan pancaran cahaya pedang, mencoba membebaskan diri. Namun, seolah-olah dia terjebak dalam cengkeraman dan tidak bisa bergerak sama sekali. Aku tidak hanya akan menghancurkan gedung penegakan hukummu, tetapi juga seluruh sektemu. Sambil berbicara, Gu Chen mengepalkan tinjunya dan memutar pedangnya. Kemudian, dengan santai ia melemparkannya ke sebuah rumah di kejauhan. Ledakan. Pedang itu mengandung energi dalam jumlah besar. Di bawah tekanan brutal Gu Chen, energi itu hampir lepas kendali. Saat dilemparkan, pedang itu langsung menyebabkan ledakan. Sebuah rumah di kejauhan roboh seketika. Teriakan ketakutan para murid Sekte Bangau Putih terdengar. Kekacauan pun terjadi.
Tidak bagus, hentikan orang ini. Ekspresi Lu Xianyun berubah drastis saat menyadari niat Gu Chen. Dia melesat dan bergegas menuju Gu Chen. Wajah Gu Chen penuh dengan ejekan. Dia mundur selangkah dan menepuk bahu Wei Qizong. Suara mendesing. Dengan menggunakan jurus menginjak bintang membawa langkah bulan, dia dan Wei Qizong langsung menghilang dari tempat mereka berdiri. Lu Xianyun dan Sukun meleset dari sasaran satu demi satu. Mereka tampak murung dan melihat sekeliling dengan tergesa-gesa. Kecepatannya sangat tinggi. Apakah ada yang melihatnya dengan jelas? Para pemimpin sekte dari berbagai sekte mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Aku tidak melihatnya dengan jelas. Aku tak menyangka Chen Gu memiliki kecepatan seperti hantu, bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Bukan hanya kecepatan. Baru saja, dia menghancurkan gedung penegak hukum dengan sebuah tendangan. Itu tampaknya murni kekuatan fisik. Bukan hanya itu, menghancurkan harta karun ajaib dengan tangan kosong sungguh mengejutkan. Penglihatan semua orang cukup baik. Dari percakapan singkat itu, mereka dapat menyimpulkan bahwa Gu Chen bukanlah orang yang sederhana. Dilihat dari situasi barusan, kabar tentang pemimpin sekte bintang surgawi muda ini membunuh seorang kultivator hebat dari sekte pemurnian darah mungkin benar. Lalu apa gunanya jika kau punya kekuatan? Kau akan lari begitu pertempuran dimulai. Kemana dia bisa melarikan diri di wilayah aliansi Paus? Melihat semua orang berseru kagum kepada Chen Gu, ketua sekte pemurnian darah, Tang, berbicara dengan wajah penuh penghinaan. Begitu dia berbicara, suara semua orang langsung terdiam. Mereka semua menyadari konflik antara sekte pemurnian darah dan sekte bintang surgawi. Hehe, ketua sekte Tang, Anda salah. Anak itu sepertinya tidak sedang berusaha melarikan diri. Seorang pria parubaya dengan wajah pucat pasi berkata sambil tersenyum. Semua orang menoleh dan wajah mereka menegang. Dia adalah pemimpin sekte tulang putih. Dalam hal reputasi, sekte tulang putih sama sekali tidak kalah dengan sekte pemurnian darah. Hanya merekalah yang berani melawan sekte pemurnian darah. Pemimpin sekte Zhou, apa maksudmu? Ekspresi ketua sekte Tang sedikit berubah menjadi lebih sopan. Tetua agung sektenya tidak ada di sini, jadi dia merasa sedikit tidak nyaman melihat Zhou Shen, yang dikenal sebagai Asura tulang putih. Siu. Tepat setelah dia selesai berbicara, cahaya hijau dingin menerobos langit malam, bersiul seperti guntur. Ah! Kemudian terdengar jeritan melengking. Semua orang terkejut dan menoleh ke arah sumber jeritan tersebut. Bahu tetua Qiyu dari sekte Bangau Putih terkena panah, dan seluruh lengannya meledak menjadi kabut darah. Penatua Qiyu. Lu Xianyun dan Sukun sama-sama terkejut dan marah. Mereka masih mencari Gu Chen. Mereka tidak menyangka tetua Qiyu tiba-tiba akan terjebak. Di sana, itu dia si bocah Chen Gu. Setelah anak panah hijau menembus bahu tetua Qiyu, anak panah itu secara otomatis terbang kembali dan mendarat di atap sebuah bangunan di kejauhan. Semua orang langsung melihat Gu Chen berdiri di sana, anak panah lain sudah terpasang di tali busur. Hati-hati. Lu Xianyun dan Sukun terkejut bersamaan. Panahan tadi benar-benar menakjubkan. Jika panah itu diarahkan ke mereka, akan berakibat buruk. Untuk sesaat, mereka merasa seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Wajah tetua Qiyu pucat pasi, dan dia sangat ketakutan sehingga dia bergegas bersembunyi di gedung terdekat, takut dia akan menjadi sasaran lain. Namun, kali ini, target Gu Chen bukanlah mereka. Dia menarik busurnya hingga maksimal, dan sepasang mata ungunya tampak jernih di malam hari. Dia membidik lengkungan di pintu masuk sekte Bangau Putih. Wis gelombang-gelombang. Anak panah hijau itu melesat ke langit, membentuk parabola yang elegan, dan akhirnya mendarat di gapura. Gemuruh. Gapura itu benar-benar runtuh karena panah. Beraninya kau menghancurkan sekteku. Di gapura itu, terdapat 3 kata besar, Sekte Bangau Putih, yang tertulis, melambangkan wajah seluruh Sekte Bangau Putih. Namun, Gu Chen menghancurkannya dengan satu anak panah di depan mata berbagai pemimpin sekte. Ini adalah provokasi yang terang-terangan. Pertama, Balai Penegakan Hukum dihancurkan, lalu gerbang sekte. Lu Xianyun merasakan merinding. Dia menyadari bahwa pihak lain akan melakukan apa yang dia katakan. Mereka benar-benar ingin menghancurkan sektenya. Dia tahu betul betapa merusaknya seorang kultivator hebat. Dia pikir dia memiliki keunggulan di wilayahnya sendiri, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan menjadi target orang lain. Ini tidak baik. Untuk sesaat, dia benar-benar menyesal telah setuju untuk mempermalukan sekte bintang surgawi bersama sekte pemurnian darah. Siapa sangka pemimpin sekte bintang surgawi akan bertindak sebegitu gilanya. Anak panah lainnya telah dipasang pada busur panjang ungu indah milik Gu Chen. Berhenti, ketua sekte Chen, kita bisa membahas ini. Lu Xianyun panik. Dia takut Gu Chen akan menghancurkan bangunan penting lainnya. Dengan metode biadabnya, para murid sekte Bangau Putih akan menderita banyak korban. Namun, Gu Chen mengabaikannya. Swoosh, 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 3 anak panah lagi ditembakkan. Ledakan. Ketiga bangunan itu hangus terbakar oleh kobaran api panah yang menyilaukan. Sejumlah besar murid sekte Bangau Putih menangis memanggil orang tua mereka dan melarikan diri dari bangunan-bangunan tersebut. Lu Xianyun sangat cemas. Dia ingin mengejar Gu Chen, tetapi kecepatan lawannya yang seperti hantu berarti begitu dia mendekat, dia akan segera mengubah lokasinya. Para pemimpin sekte dari berbagai sekte awalnya menyaksikan pertunjukan itu. Melihat pemimpin sekte bintang surgawi begitu gila dan dengan sengaja menghancurkan bangunan sekte Bangau Putih, mereka merasa senang. Bang! Itu adalah anak panah lain yang sangat ampuh.
Bangunan lain di kejauhan runtuh dan hancur dalam lautan api. Itu adalah para pemimpin sekte dari berbagai sekte mengamati dengan penuh minat. Wajah mereka membeku ketika melihatnya. Mengapa arah itu terasa begitu familiar? Bukankah kita tinggal di Fragrance Yard? Sialan, Chen Gu, bajingan ini. Dia bahkan menghancurkan tempat tinggal kita. Bab 145. Berani dan melanggar hukum. Dia tidak bermain sesuai aturan. Pada saat itu, semua patriark memberikan penilaian seperti itu tentang patriark sekte bintang surgawi yang baru saja mereka temui. Lagi pula, sekte Bangau Putih adalah sekte yang menjadi tuan rumah konferensi Aliansi Paus tahun ini. Seperti kata pepatah, meskipun Anda tidak peduli dengan para biksu, Anda harus peduli dengan Buddha. Pemimpin sekte yang rasional pasti tidak akan melakukan sesuatu yang begitu kejam. Menghancurkan lebih dari separuh sekte orang lain di depan mata semua orang, di mana mereka akan menaruh wajah mereka. Sekalipun sekte Bangau Putih yang memulai ini, serangan balik Gu Chen terlalu kejam di mata orang banyak. Setiap tahun, negosiasi di konferensi Aliansi Paus merupakan sebuah seni. Meskipun berbagai sekte saling bersaing, mereka semua tetap menjaga pengendalian diri. Namun Chen Gu yang ini berbeda. Dia hanya ingin meledakkan segalanya. Semua orang bertanya pada diri sendiri dengan jujur. Jika mereka harus berurusan dengan orang gila seperti itu benar-benar akan tak tertahankan. Pada saat itu, banyak sekte memutuskan untuk tidak menyinggung sekte bintang surgawi ini. Siapa yang tahu jika Chen Gu datang dan menghancurkan sekte mereka suatu hari nanti. Lagi pula, dengan kecepatan dan kemampuan memanah pihak lawan, jika dia benar-benar melakukan ini, mereka akan sama tak berdayanya dengan sekte Bangau Putih. Yang paling menakutkan bukanlah mereka yang berada di posisi tinggi, melainkan mereka yang tidak mengikuti aturan. Banyak tempat di klan Bangau Putih berubah menjadi lautan api. Lu Xianyun dipenuhi penyesalan. Ia begitu cemas hingga matanya memerah. Jika ini terus berlanjut, Pulau White Crane yang indah akan hancur. Ketua Sekte Tang, Anda harus membantu saya dalam masalah ini. Bantu saya menangkap bocah sialan itu. Lu Xianyun merasa cemas. Dia tidak bisa lagi menyembunyikan apapun dan berjalan menuju ketiga kultivator hebat dari Sekte Pemurnian Darah. Tidak termasuk kultivator yang telah meninggal bernama Qi, Sekte Pemurnian Darah masih memiliki 4 kultivator hebat lainnya, terutama tetua agung mereka, yang sangat terkenal di Istana Beijing. Meskipun tetua agung tidak menghadiri konferensi Aliansi Paus kali ini, ketua Sekte Tang dan 2 tetua Sekte Pemurnian Darah lainnya masih lebih kuat dari mereka. Sekte Bangau Putihnya hanya memiliki 3 kultivator agung, dan tetua Qiyu telah kehilangan 1 lengan, sehingga dia kehilangan semua semangat untuk bertarung. Dia dan Sukun juga tak berdaya melawan Gu Chen, jadi mereka hanya bisa meminta bantuan. Masalah ini muncul karena Sekte Pemurnian Darah, jadi seharusnya mereka yang menyelesaikannya. Jangan khawatir, Ketua Sekte Lu. Anak ini sangat arogan dan mengabaikan wewenang Aliansi Paus. Dia harus dilumpuhkan dan diserahkan kepada. Tepat ketika Ketua Sekte Tang hendak menjawab, suara tajam menusuk udara saat sebuah anak panah melesat ke arah kepalanya. Huff, apa kau pikir aku, pemimpin sekte, semudah itu untuk dihadapi? Ketua Sekte Tang sama sekali tidak gentar. Seketika, tubuhnya menyemburkan api darah saat dia menangkap panah hijau yang datang dengan tangan kosong. Kaca! Dia meremas anak panah di tangannya dan menatap ke kejauhan dengan tatapan dingin. Saat itu, Gu Chen dan dia saling memandang dari kejauhan, percikan api beterbangan di udara. Gu Chen sangat yakin bahwa meskipun Sekte Bangau Putih bersikap tidak baik hari ini, pelakunya adalah Sekte Pemurnian Darah. Dia telah membunuh seorang tetua dari pihak lain, dan ini adalah masalah yang tidak akan berhenti sampai salah satu dari mereka mati. Tang Men, kemarilah. Mari kita selesaikan ini hari ini. Gu Chen meraung ke langit dan meneriakkan nama lawannya. Suaranya menembus logam dan menyebar ke seluruh pulau Bangau Putih. Anak panahnya tadi telah membuat semua kultivator di pulau itu waspada. Saat ini, lebih banyak lagi orang dari berbagai sekte yang memusatkan perhatian mereka di tempat ini. Sekte Api Hijau, Sekte Transformasi Iblis, Sekte Dansia, Sekte Pengejar Angin, Sekte Serigala Biru, Sekte Kundi. Bahkan para kultivator Sekte Sinar Petir pun muncul di kejauhan. Beberapa utusan berjubah perak dari Aliansi Paus juga muncul di kejauhan, dengan dingin mengamati keributan malam ini. Mereka adalah kultivator yang dipilih secara khusus oleh Aliansi Paus untuk melayani Ketua Aliansi. Karena mereka telah muncul, itu berarti Ketua Aliansi, Chou Feiyang, sudah memperhatikan masalah ini. Untuk sesaat, ekspresi para pemimpin sekte tersebut berubah. Ajakan Chen Gu untuk bertarung di depan semua orang jelas menunjukkan bahwa dia tidak akan berhenti sampai salah satu dari mereka mati. Menurut aturan Aliansi Paus, mereka seharusnya maju untuk menghentikannya dan mencegah korban jiwa. Namun, para utusan Aliansi Paus hanya mengamati dengan dingin dari pinggir lapangan dan tidak berniat menghentikannya. Apa maksud dari Ketua Aliansi Chou dengan semua ini? Ekspresi Tang Men tampak menyeramkan ketika namanya disebut. Lengan bajunya berkibar saat ia melangkah ke langit selangkah demi selangkah. Ia memiliki perawakan kekar dan ekspresi yang garang. Setiap gerakannya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Tatapan matanya yang jahat melirik para utusan Aliansi Paus dan menyadari bahwa mereka sama sekali tidak bergerak. Bibir Tang Men melengkung membentuk senyum sinis. Sepertinya Ketua Aliansi Chou tidak berniat ikut campur dalam masalah ini. Kalau begitu, aku bisa membunuh Chen Gu secara terang-terangan.
Dia mengkilat bibirnya dan menatap Gu Chen dengan tatapan yang sangat ganas. Inilah yang sebenarnya dia inginkan. Tidak ada gunanya memainkan trik di balik layar. Jika dia membunuh Chen Gu secara langsung, wilayah Sekte Bintang Surgawi secara alami akan menjadi miliknya. Tidak ada yang bisa mengatakan apapun tentang itu. Melihat Tang Men mendekat dari langit dengan aura berdarah yang menyelimutinya, rambut hitam Gu Chen berkibar tertiup angin malam dan dia pun ikut melangkah ke langit. Pemimpin sekte, hati-hati, Tang Men itu bukan orang biasa. Wei Qizong mengingatkannya dengan gugup. Gu Chen tidak menoleh. Dia menyimpan busur ungu itu dan mengeluarkan pedang sayap iblis. Lagi pula, busur Azure ungu hanyalah busur tingkat kuning kelas atas. Daya bunuhnya terhadap kultivator alam nirvana tingkat menengah yang tidak berdaya terbatas. Hancurnya anak panah hijau barusan membuktikan hal ini. Dia tidak berencana untuk bermain-main lagi. Dia memutuskan untuk mendekat dan membunuh pemimpin sekte pemurnian darah. Kekuatan lawannya terlihat jelas baginya. Kultivasi alam nirvana tingkat menengah memberinya perasaan bahwa dia sedikit lebih kuat daripada jenderal dunia bawah istana Dewa Nether yang telah dia bunuh sebelumnya. Kau benar-benar berani menggunakan senjata tetua Qi untuk melawanku. Ketika Tang Men melihat pedang sayap iblis, ekspresinya langsung menjadi lebih menyeramkan. Malam ini, terlepas dari siapa yang lebih kuat atau lebih lemah, ini hanya akan menjadi masalah hidup dan mati. Gu Chen dengan ringan menjentikkan pedang ungu itu dengan jarinya, matanya tampak menakutkan. Dendam antara dirinya dan Sekte Pemurnian Darah harus diselesaikan, dan dia tidak ingin hal ini digunakan sebagai alasan bagi aliansi Paus untuk mempersulitnya setelah itu. Oleh karena itu, sejak awal, dia telah menyatakan bahwa ini adalah pertarungan hidup dan mati. Itu akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Pada saat yang sama, ini juga merupakan peringatan bagi orang-orang yang gelisah di aliansi Paus. Itulah yang saya inginkan. Tang Men tersenyum getir. Dia mengepalkan tinjunya di udara dan sebuah senjata aneh jatuh ke tangannya. Senjata itu tampak seperti payung dan berwarna merah gelap. Begitu muncul di udara langsung dipenuhi bau darah. Payung 7 kutukan cahaya darah yang terkenal dari Sekte Pemurnian Darah. Konon, untuk menyempurnakan artefak ini, mereka mengorbankan 10.000 manusia. Beberapa kultivator mengenalinya, dan ekspresi mereka menjadi serius. Chen Gu masih muda dan sukses. Dia terlalu percaya diri. Tang Men telah mendominasi istana Beijing selama bertahun-tahun. Tetua Qi, yang dia bunuh sebelumnya, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengannya. Tidak penting siapa yang lebih baik atau lebih buruk, ini hanya masalah hidup dan mati. Sekarang setelah mereka memblokir jalan mundur mereka, Sekte Bintang Surgawi ini akan binasa. Para pemimpin sekte yang berbeda berdiskusi di antara mereka sendiri. Meskipun kekuatan Tang Men di Sekte Pemurnian Darah tidak sebaik tetua klan agung mereka, dia masih bisa diperingkat di jajaran atas 36 pemimpin sekte. Yang satu masih pemula, sedangkan yang lainnya sudah terkenal selama bertahun-tahun. Yang satu adalah sekte baru, dan yang lainnya adalah sekte iblis kuno. Ini adalah pertempuran antara kekuatan lama dan baru, dan Sekte Pemurnian Darah jelas tidak semudah menghadapi Sekte Bangau Putih. Akan sangat sulit bagi Sekte Bintang Surgawi untuk melewati rintangan ini. Bab 146. Hosh, gelombang. Di udara, Tang Men mengangkat payung 7 kutukan merah. Dalam sekejap, gelombang darah mengerikan menerjang ke depan. Hidung Gu Chen terasa seperti direndam dalam lautan darah, dan dia jelas merasa tidak nyaman. Saat itu sudah larut malam. Dari Danau Tousan Kren, langit dipenuhi bintang-bintang. Gu Chen menjalankan metode kultivasi di dalam tubuhnya. Tanpa disadari, cahaya bintang bersinar dari langit dan menyelimuti tubuhnya. Untuk sesaat, dia seperti dewa yang turun ke dunia fana. Bau darah yang menyengat tak lagi bisa mempengaruhinya. Dentang. Meninggalkan serangkaian bayangan, Gu Chen menebas dengan pedang sayap iblisnya, memilih untuk mengambil inisiatif menyerang. Mereka, bro. Tang Men mengguncang payung 7 kutukan merah dan membukanya lebar-lebar. Seketika, ratusan tetes darah iblis menyembur keluar. Setiap tetes darah iblis mengeluarkan suara iblis, mengubah dunia menjadi tungku tembaga neraka. Dentang. Setetes darah iblis mengenai pedang Gu Chen dan menghasilkan suara logam beradu dengan batu. Bahkan ada kekuatan ledakan yang ditransmisikan. Setiap tetes darah iblis mengandung kekuatan penghancur yang luar biasa. Mata ungu ekstrim Gu Chen menyala, dan dia langsung melihat lintasan semua darah iblis yang mengalir deras. Dengan gerakan kaki yang misterius, dia bagaikan kupu-kupu yang berterbangan, menghindari darah iblis dengan tubuhnya yang lincah. Ledakan, ledakan. Darah iblis yang meleset itu melesat keluar dan mendarat di permukaan danau di kejauhan, menyebabkan gelombang sepanjang 30 meter meledak. Tubuh Gu Chen bergerak, dan insting bertarungnya secara otomatis aktif saat dia mengayunkan pedang di tangannya. Bila angin dan kobaran api terbang bersamaan, menenggelamkan Tang Men seketika. Desis-desis gelombang. Payung kutukan 7 merah berputar dan menghalangi di depannya, memancarkan gelombang kabut darah. Semua serangan yang jatuh ke dalamnya langsung musnah menjadi ketiadaan. Teknik darah kacau. Tang Men memegang payung dengan satu tangan dan membentuk segel dengan tangan lainnya. Fluktuasi seni Dharma pun menyebar. Sesaat kemudian, darah di tubuh Gu Chen bergejolak seperti kuda liar yang tak terkendali. Gu Chen juga pernah menggunakan mantra ini saat bertarung melawan kultivator bermarga Qi. Kini, setelah memiliki sedikit pengalaman, Gu Chen segera menggunakan teknik penguncian esensi Istana Surgawi.
Teknik penguncian ki primordial awalnya digunakan untuk menyelinap dan bersembunyi, tetapi melibatkan akses Dharma untuk mengunci darah dan ki di dalam tubuh. Gu Chen dengan terampil menggunakan teknik penguncian ki primordial untuk mengunci darah dan ki yang gelisah di dalam tubuhnya, sehingga ia langsung tidak terpengaruh. Namun, itu bukanlah satu-satunya kartu truf Tangmen. Payung 7 kejahatan cahaya merah bergetar, dan sebuah lonceng jatuh dari 8 sisi payung tersebut. Ding ding dang dang. Dia memutar payung iblis itu, dan gelombang suara iblis terdengar, menusuk telinga. Di bawah pengaruh suara iblis ini, kekuatan mantra darah kacau tiba-tiba meningkat. Tubuh Gu Chen membeku, tidak mampu bergerak. Suara mengerikan ini merangsang darah di anggota tubuh dan tulangnya untuk mengalir deras secara tak terkendali, dan efek dari seni penyegelan esensi dengan cepat runtuh. Dia masih dianggap beruntung. Suara iblis itu tidak bisa mengendalikan jangkauannya, dan menyebar ke setiap sudut pulau. Para murid Sekte Bangau Putih yang lebih lemah memegangi kepala mereka kesakitan. Beberapa dari mereka bahkan berdarah dari lubang tubuh mereka. Suara iblis memenuhi otak, 7 iblis merenggut jiwa. Melihat Gu Chen tidak bisa bergerak dalam sekejap, Tangmen menyeringai, ujung gagang payungnya memancarkan cahaya merah darah, menyelimuti Gu Chen. Seketika itu juga, bukan hanya energi darah di tubuh Gu Chen yang gelisah, seolah-olah akan keluar dari semua pori-pori di tubuhnya, bahkan lautan kesadarannya pun dipenuhi dengan berbagai macam emosi tirani dan gila. Seni rahasia roh. Payung 7 kejahatan cahaya darah ini dimurnikan dari kehidupan puluhan ribu orang. Setelah seseorang meninggal, berbagai macam pikiran sisa akan berkumpul membentuk 7 kejahatan. Ketujuh kejahatan ini memiliki efek korosif yang mengerikan pada jiwa. Ekspresi Gu Chen tak bisa menahan diri untuk tidak menegang, dia tidak bisa bergerak di bawah cahaya darah 7 iblis. Payung 7 kejahatan cahaya darah memang luar biasa. Tetua Agung Sekte Pemurnian Darah mahir dalam formasi susunan dan penempaan senjata, dan ini adalah salah satu karya kebanggaannya. Konon, setelah diserang oleh 7 iblis, setelah otak mereka mati, mereka akan menjadi mayat hidup dan diperbudak oleh Sekte Pemurnian Darah. Aku khawatir pemimpin Sekte Chen sudah tamat. Para pemimpin sekte itu menghela napas. Payung 7 kejahatan cahaya darah sangat terkenal, dan Tangmen telah mengeluarkan harta karun ini begitu dia bergerak. Dia tidak berencana memberi lawannya kesempatan untuk bertahan hidup. Pemimpin sekte. Melihat Gu Chen dalam bahaya, mata Yu Qizong hampir melotot keluar. Dia mengangkat tombaknya dan hendak bergegas menyelamatkannya. Heh, ini pertarungan 1 lawan 1. Bagaimana kau bisa ikut campur? Dua tetua sekte pemurnian darah yang tersisa telah menatapnya cukup lama dan segera menghentikannya di bawah. Bukan hanya mereka, bahkan 2 kultivator hebat dari Sekte Bangau Putih pun keluar untuk menghentikannya. Chen Gu bertindak gegabah. Dia bilang ini pertarungan hidup dan mati, kenapa kau ikut-ikutan? Lu Xianyun mengejek dan mencemooh. Melihat Gu Chen berada dalam bahaya besar, hatinya merasa jauh lebih tenang. Pergi sana, siapa yang berani menghentikanku? Yu Qizong meraung, tak peduli berapa banyak musuh yang ada, dia mengayunkan tombaknya dan bersiap untuk menusuk. Mengundurkan diri. Pada saat itu, teriakan yang jelas terdengar dari atas langit. Semua orang terkejut, orang yang berbicara ternyata adalah Gu Chen yang dikelilingi oleh cahaya darah 7 kejahatan. Matanya terpejam rapat dan alisnya berkerut. Jelas sekali bahwa dia telah mengalami pukulan mental yang hebat, tetapi dia masih sempat memperhatikan apa yang terjadi di bawah. Ketika Yu Qizong mendengar perintah Gu Chen, dia ragu sejenak lalu mundur. Karena ketua sekte telah mengatakan demikian, itu membuktikan bahwa dia tidak menaruh payung 7 kejahatan cahaya darah di matanya. Apakah kamu masih punya keinginan untuk peduli pada orang lain saat akan meninggal? Tangmen mengejek, lonceng-lonceng di payung berharga itu terus berdering, suara-suara iblis yang menggelegar memenuhi udara, siap mengubah kehampaan menjadi tanah merah menyala. Keahlian yang tidak penting, lihat saja nanti aku akan menghancurkannya. Gu Chen memejamkan matanya, pikirannya menahan dampak dari 7 kejahatan, tetapi pikirannya telah melayang ke cakrawala. Di langit malam, bulan diam-diam mengintip dari balik awan gelap, dan dia serta bulan itu, kehendak spiritual mereka terjalin. Weng gelombang-gelombang. Cahaya bulan yang seperti air memercik dari langit dan jatuh ke tubuh Gu Chen. Seketika itu juga, bola-bola cahaya darah 7 kejahatan tampak telah bertemu dengan musuh bebuyutannya dan dengan cepat meleleh. Mantra macam apa ini? Ekspresi Tangmen berubah drastis. Meminjam bulan, memurnikan jiwa, 7 kejahatan, mundurlah. Gu Chen bergumam. Di bawah pengaruh teknik pemurnian jiwa cahaya bulan, semua ki 7 kejahatan yang telah menyerang pikirannya runtuh seperti es dan salju di bawah sinar bulan. Jiwanya pernah dibersihkan secara langsung, dan semua emosi tirani dan negatif dengan cepat lenyap. Diam. Matanya tiba-tiba terbuka, berwarna ungu dan transparan saat dia menatap Tangmen. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Tatapan itu mengandung serangan indera spiritual. Pikiran Tangmen terguncang oleh kegagalan payung 7 kejahatan cahaya darah, dan dia juga menderita serangan spiritual dari mata ekstrim ungu. Untuk sesaat, seolah-olah 5 sambaran petir telah menghantam kepalanya, dan ekspresi lesu muncul di wajahnya. Jagoan. Gu Chen muncul di hadapannya dalam 1 langkah, dan menebas dengan pedang sayap iblis. Puci. Sebuah kepala dilemparkan tinggi ke udara, dan mayat tanpa kepala itu menyemburkan darah. Situasinya telah berubah, dan situasinya telah berbalik. Kecepatannya begitu tinggi sehingga para pemimpin sekte yang hadir tidak menduganya. Pemimpin sekte Tang.
Kedua tetua sekte pemurnian darah itu tanpa sadar berteriak. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pemimpin sekte yang agung akan dibunuh oleh pihak lain di saat berikutnya. Mata Lu Xianyun memancarkan rasa takut, mantra macam apa yang digunakan Chen Gu, sampai-sampai bisa menghancurkan payung 7 kejahatan cahaya darah dalam sekejap. Pemimpin sekte Tang jelas ceroboh dan terlalu percaya diri dengan payung 7 kejahatan cahaya darah. Pada akhirnya, ketika cahaya darah itu hancur, dia bahkan tidak punya waktu untuk menggunakan metode lain. Namun, sebuah pertandingan tetaplah sebuah pertandingan. Kelengahan sesaat saja sudah cukup untuk berakibat fatal. Gu Chen memegang pedangnya di satu tangan, mengambil payung 7 kejahatan cahaya darah dengan tangan lainnya, dan menendang mayat Tang Men hingga jatuh dari langit. Matanya bersinar terang, dan rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Sampah. Dia hanya mengucapkan 2 kata, dan seluruh arena pun hening. Bab 147. Pemimpin sekte Tang dari sekte pemurnian darah telah meninggal. Pemimpin sebuah sekte yang dapat dikategorikan sebagai peringkat tengah atas dari 36 sekte, kepalanya dipenggal oleh Gu Chen dengan satu tebasan, dan kematiannya sangat tragis. Kata, sampah, itu penuh dengan kesombongan anak muda, tetapi kebenarannya tak terbantahkan. Selain tetap diam, sekte-sekte itu tidak tahu harus berkata apa lagi. Bajingan, kau telah membunuh pemimpin sekteku dan mempermalukan sekteku. Kau pantas mati 10.000 kali atas kejahatanmu. Mulai hari ini, aku tak akan beristirahat sampai kau mati. Mata kedua tetua sekte pemurnian darah itu memerah. Bersamaan dengan itu, mereka melesat ke langit dan niat membunuh mereka berubah menjadi badai. Karena ini pertarungan hidup dan mati, kamilah yang akan memutuskan siapa yang hidup dan siapa yang mati. Apakah kau tidak puas? Pedang panjang Gu Chen berlumuran darah, dengan senyum mengejek di wajahnya. Aku menolak untuk menerima ini. Pemimpin sekte Tang dibunuh olehmu. Serahkan nyawamu. Kedua tetua itu tidak peduli dan masing-masing mengeluarkan harta sihir mereka. Sinar terang menembus langit malam. Kau lihat itu, bukan aku yang kejam, tapi merekalah yang mencari kematian. Saat harta karun ajaib itu menyerang, Gu Chen menoleh dan memandang utusan aliansi Paus di kejauhan. Para utusan aliansi Paus tidak mengucapkan sepatah kata pun, secara diam-diam menyetujui situasi saat ini. Kesempatan bagus. Melihat Gu Chen begitu meremehkan mereka, kedua tetua itu dengan panik mencurahkan energi esensi mereka ke dalam harta sihir, melepaskan kemegahan luar biasa untuk sesaat. Bukannya aku meremehkanmu, tapi sekte pemurnian darahmu benar-benar sampah. Tanpa menoleh sedikit pun, Gu Chen menebas ke belakang dengan pukulan balik. Sinar pedang yang menyilaukan itu melesat menembus udara. Kaca, salah satu dari 2 artefak transenden, langsung terpotong-potong di tempat. Harta karun magis lainnya berbentuk ruyi. Di bawah kendali indera ilahi, ia membentuk busur dan menyerang dari sisi lain. Dengan tangan satunya, Gu Chen melemparkan payung 7 kutukan cahaya merah ke atas. Jari-jarinya membentuk pedang dan dia menebas dengan santai. Bang! Ruyi itu juga telah dihancurkan dengan tangan kosong. Kedua tetua sekte pemurnian darah itu pun kebingungan. Ayo bertarung dengannya. Keduanya saling pandang dan menggertakkan gigi. Kabut darah keluar dari pori-pori tubuh mereka secara bersamaan, mengubah mereka sepenuhnya menjadi 2 pria berlumuran darah. Dalam sekejap, aura di tubuh mereka meroket, menjadi 30% lebih kuat dari sebelumnya. Jurus darah membara sekte pemurnian darah. Tergantung pada kondisi fisik seseorang, begitu digunakan, kultivasi seseorang akan meroket dalam waktu singkat. Hanya saja, setelah pertempuran berakhir, tubuh akan sangat kelelahan, dan bahkan mungkin akan ada penyakit yang berkepanjangan. Sepertinya kedua tetua sekte pemurnian darah mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Kita tidak punya pilihan selain bertarung. Pemimpin sekte Chen itu terlalu kuat. Keduanya berubah menjadi cahaya berwarna merah darah dan menyerangnya dari kiri dan kanan. Gu Chen merasakan sedikit bahaya. Pada saat ini, lapisan sisik berwarna emas gelap yang tebal muncul dari kulitnya. Bang, bang, bang. Keduanya mengulurkan tangan dan menggenggam. Ruang di sekitar Gu Chen meledak dan pusaran berwarna darah muncul. Energi yang kacau dan meledak-ledak itu menerjang ke arahnya, menyebabkan dia melayang naik turun di udara. Namun, seluruh tubuhnya tertutupi oleh armor sisik bintang, sehingga dia tidak terluka oleh benturan yang mengerikan itu. Bagaimana mungkin ini terjadi? Wajah kedua tetua itu memucat pasi. Mereka sudah mengerahkan seluruh kekuatan mereka, namun tetap tidak mampu melukai pihak lawan. Itu. Mata Gu Chen bersinar dengan cahaya dingin. Dia tiba-tiba menghilang dan muncul kembali di samping seorang tetua. Sein giok putih mencengkeramnya dengan tangan beracunnya. Cakar itu mencakar wajah pihak lain, dan gumpalan kabut beracun berwarna putih menusuknya. Desis gelombang-gelombang. Di bawah pengawasan ketat orang banyak, wajah tetua itu dengan cepat membusuk, dan bahkan tulangnya pun terkikis. Dia bahkan tidak sempat berteriak sebelum meninggal karena racun itu. Desis. Ketika tetua yang tersisa melihat temannya berubah menjadi genangan darah di depannya, dia sangat ketakutan sehingga dia kehilangan sedikit pun semangat bertarung dan melarikan diri dengan panik. Gu Chen tampak tanpa ekspresi saat mengejarnya dengan kecepatan sedang. Semuanya, selamatkan aku, cepat selamatkan aku. Dia berteriak putus asa, berharap orang-orang dari berbagai sekte dapat menyelamatkannya. Namun, saat ini, orang-orang dari berbagai sekte secara diam-diam memilih untuk menutup mata. Sekte pemurnian darah telah tamat.
Sekalipun tetua agung terkuat mereka masih menjaga markas sekte, mereka tidak berdaya untuk membalikkan keadaan setelah kematian 4 kultivator tahap nirvana. Sekte pemurnian darah pada awalnya adalah sekte iblis yang sangat kejam. Cara mereka melakukan sesuatu sangat tanpa ampun dan telah menyinggung banyak orang. Dan Chen Gu itu memang terlalu kuat. Hanya dari seni suci yang baru saja dia perlihatkan, mustahil untuk melihat di mana batas kemampuannya. Orang harus menyadari bahwa dia masih terlalu muda. Memiliki kekuatan seperti itu sekarang, akan sulit dibayangkan di masa depan. Sekte pemurnian darah bagaikan kapal yang tenggelam, sementara sekte bintang surgawi bagaikan matahari terbit. Semua pemimpin sekte yang mahir dalam filsafat kehidupan semuanya memahami bagaimana cara memilih. Berhenti. Yu Qizong melesat ke langit dan menghalangi jalan tetua sekte pemurnian darah. Baru saja, mereka berdua menyerang terlalu cepat. Dia diawasi ketat oleh orang-orang dari sekte Bangau Putih dan tidak dapat membantu tepat waktu. Dia sudah merasa telah gagal menjalankan tugasnya, dan sekarang, dia tidak akan membiarkan pihak lain lolos. Dengan musuh di depan dan pengejar di belakang, para tetua sekte pemurnian darah tidak punya tempat untuk melarikan diri. Untuk sesaat, mereka diliputi rasa takut yang luar biasa. Pemimpin sekte Lu, rekan Taoisu, selamatkan aku. Selamatkan aku. Dia menatap Lu Xianyun dan Sukun dari sekte Bangau Putih yang tidak jauh darinya, menganggap mereka sebagai pukulan terakhir. Wajah Lu Xianyun dan Sukun bergantian memerah dan memucat. Mereka pura-pura tidak mendengar apapun dan berdiri tegak di tempat mereka berada. Mereka tidak melakukan tindakan apapun barusan, jadi tidak ada alasan bagi mereka untuk bertindak sekarang. Chen Gu itu terlalu kuat, bahkan ketua sekte Tang pun tewas, mengapa mereka harus ikut campur dalam kekacauan ini? Karena hasutan sekte pemurnian darah, mereka telah menyinggung sekte bintang surgawi. Saat ini, perut mereka terasa hijau karena penyesalan. Untungnya mereka tidak menambah luka di atas luka. Pemimpin sekte Lu, kau tak bisa hanya menontonku mati. Kami berdua awalnya sepakat untuk memasang jebakan bagi sekte bintang surgawi hari ini. Meskipun sekte pemurnian darahku telah gagal, kalian tidak bisa begitu saja meninggalkanku. Teknik pembakaran darah milik tetua itu telah berakhir. Karena terbakarnya esensi darahnya, ia kehilangan banyak berat badan dan pipinya menjadi cekung. Sekalipun Gu Chen tidak melakukan apapun, Yu Qizong akan dengan mudah mengalahkannya. Dia sudah berada di jalan buntu, jadi kata-katanya menjadi tak terkendali. Kata-katanya menembus kertas jendela. Beberapa sekte yang tidak mengetahui detail spesifik tentang apa yang terjadi malam itu langsung mengerti. Aku tidak pernah menyangka sekte Bangau Putih akan melakukan hal seperti itu. Mereka adalah tuan rumah konferensi aliansi Paus, tetapi mereka sama sekali tidak memiliki etika. Jika setiap tuan rumah seperti mereka, bagaimana mungkin aliansi Paus bisa bersatu? Mereka bisa diibaratkan menendang lempengan besi. Siapa sangka bahwa pemimpin sekte bintang surgawi yang baru didirikan itu ternyata sekuat ini. Banyak pemimpin sekte mengkritiknya satu demi satu. Sebagian dari mereka benar-benar merasa bahwa hal ini tidak baik, sementara yang lain hanya menambah hinaan. Ketika pohon tumbang, monyet-monyet berhamburan. Hal ini sudah terjadi sejak zaman dahulu. Diam, jika kau terus mengoceh omong kosong, aku akan membunuhmu duluan. Lu Xianyun hampir gila ketika kedoknya terbongkar. Apa yang terjadi hari ini? Sekte Bangau Putih sama sekali tidak memperoleh keuntungan. Sebaliknya, lebih dari setengah anggota sekte hancur, dan reputasinya merosot tajam. Sekte pemurnian darah terkutuk, bahkan jika dia mati, dia tetap akan menyeret orang lain ke dalam masalah. Itu. Sukun tiba-tiba menyentuh sisi tetua sekte pemurnian darah dan melancarkan serangan mendadak. Bang! Tubuh tetua sekte pemurnian darah itu meledak menjadi kabut darah yang memenuhi langit. Dia akhirnya mati. Lu Xianyun akhirnya merasa tenang ketika dia meninggal dan menikmati kedamaian dan ketenangan. Namun, jantungnya tiba-tiba berdebar kencang lagi. Karena saat dia mengangkat kepalanya, Chen Gu sedang berjalan ke arahnya. Bab 148. Setelah membunuh para kultivator dengan level yang sama dengannya, Gu Chen saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya di mata Lu Xianyun. Sebelumnya, ia menganggap Ye Futian sebagai seorang pemula yang menjadi pemimpin sekte karena keberuntungan. Namun kini, saat Ye Futian berjalan mendekat, Lu Xianyun merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Melihat ekspresi dingin Gu Chen, wajah Lu Xianyun menjadi muram. Jika dia tidak merendahkan diri hari ini, akan sulit baginya untuk bersikap baik. Ketua fraksi Chen, ini adalah kesalahan klan Bangau Putih hari ini. Saya dengan tulus meminta maaf kepada Anda. Dia merendahkan suaranya dan membungkuk kepada Gu Chen. Dia merasa diperlakukan tidak adil. Dia hanya mengatur tempat tinggal untuk Ye Futian, tetapi gerbang gunung hancur. Aula penegakan hukum hancur, klan menderita kerugian besar. Namun, dialah yang menderita kerugian terbesar. Dia masih harus meminta maaf kepada Ye Futian. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia merasa harus menderita dalam diam. Semua klan aliansi Paus mungkin menganggapnya sebagai bahan olok-olok. Gu Chen menatap Lu Xianyun dengan dingin dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Lu Xianyun tak kuasa menahan rasa cemas. Apakah leluhur ini masih belum puas? Dia telah membuat keributan besar dan membunuh pria itu. Mungkinkah dia juga berniat untuk memusnahkan sekte Bangau Putih? Jika kamu ingin meminta maaf, kamu harus menunjukkan ketulusan, kan? Gu Chen akhirnya angkat bicara. Apa yang dikatakannya hampir membuat Lu Xianyun pingsan karena marah.
Karena Anda tidak memperlakukan tamu Anda dengan baik, bawahan saya menjadi takut. Setidaknya Anda harus memberi saya kompensasi, bukan? Kompensasi. Memikirkan soal kompensasi, mereka jadi teringat akan kristal yang terjadi tadi. Beberapa kultivator pun terkekeh. Pemimpin faksi klan Tianchen benar-benar jahat. Dia tidak ingin menderita kerugian apapun. Dia tidak hanya tidak mengalami kerugian apapun, tetapi konsekuensi dari menyinggung perasaannya sangat mengerikan. Wajah Lu Xianyun memerah lalu berubah hijau. Ia ingin menangis tetapi tidak ada air mata yang keluar. Ketakutan, Yu Qizong berdiri di sana dengan tenang. Tidak terjadi apapun padanya. Di sisi lain, tetua Qiyu dari klan Bangau Putih telah kehilangan satu lengannya. Kemampuannya sangat berkurang karena hal ini. Pemimpin fraksi, orang tua itu sebenarnya baik-baik saja. Batuk, 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 batuk. Yu Qizong tiba-tiba mulai batuk seolah-olah akan mengeluarkan darah saat berikutnya. Petik 2. Pada saat itu, Lu Xianyun, Su Kun, dan tetua Qiyu merasa seolah-olah 100.000 alpaka melesat melewati pikiran mereka. Keahliannya dalam memeras berada di puncaknya. Pak Zong, jangan memaksakan diri. Jangan khawatir, saya yakin ketua sekte Lu akan memberikan kompensasi yang layak kepada Anda. Wajah Gu Chen tanpa ekspresi. Dia tampak seperti akan tetap bersamanya apapun yang terjadi. Bayar, kamu harus membayar. Lu Xianyun memaksakan senyum, tetapi hatinya terasa sakit. Saat ini, dia hanya ingin menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Jika kompensasi dapat menyelesaikan masalah, itu akan lebih baik daripada kehilangan nyawa orang-orang di sekte pemurnian darah. Pemimpin sekte Chen, bagaimana saya bisa memberikan kompensasi yang memuaskan Anda? Dia bertanya dengan jantung berdebar kencang. Kompensasi kristal, 1 juta. Gu Chen berkata dengan acuh tak acuh. 1 juta kristal, kamu bercanda. Ketika Lu Xianyun mendengar ini, dia tersentak dan langsung berkata, apakah aku terlihat seperti sedang bercanda? Gu Chen menyipitkan matanya. Lu Xianyun terdiam sejenak, dan wajahnya sangat malu. Awalnya dia mengira Gu Chen hanya meminta kompensasi untuk memberi mereka pelajaran dan tidak akan meminta terlalu banyak. Dia tidak pernah menyangka bahwa Gu Chen akan berani meminta harga setinggi itu. Sebelumnya, ketika dia meminta kompensasi, dia hanya memberikan sepotong kristal. Sekarang, situasinya berbalik, dan dia meminta 1 juta. Bukannya Sekte Bangau Putih tidak mampu mengeluarkan kristal dalam jumlah besar, tetapi jika mereka benar-benar berhasil, Sekte Bangau Putih akan benar-benar menjadi bahan olok-olok di antara berbagai sekte. Situasinya buntu. Para pemimpin sekte dari berbagai sekte hanya berdiri dan menyaksikan, dan tidak ada yang keluar untuk menengahi. Sebagian besar orang menganggap Sekte Bangau Putih sebagai lelucon. Pemimpin sekte, sebenarnya, orang tua itu tidak punya masalah besar. Bagaimana dengan ini? Sebelumnya, orang tua itu memberikan 2 kristal kepada tetua Qiyu, dan dia baru saja memberikan orang tua itu 200.000 kristal. Mata Yu Qizong berkedip saat dia melangkah maju dan berkata. Gu Chen meliriknya dan mengangguk. Itu juga tidak masalah. Dengan demikian, ekspresi Lu Xianyun menjadi sedikit lebih baik. 200.000 kristal, jumlah kompensasi dikurangi lebih dari setengahnya. Ini hampir tidak dapat diterima. Tak lama kemudian, ia mengeluarkan total 200.000 kristal dan menyerahkannya langsung kepada Gu Chen. Gu Chen dengan santai melemparkannya ke Yu Qizong. Kelompok pemimpin sekte itu menyaksikan kejadian ini dengan mata kepala mereka sendiri. Banyak di antara mereka memasang ekspresi aneh di wajah mereka sambil berusaha menahan tawa. Cek, 2 keping kristal seharga 200.000. Sungguh penawaran yang bagus dari sekte bintang surgawi. Sekte Bangau Putih benar-benar telah kehilangan muka kali ini. Pemimpin sekte tulang, Zhou Shen, tertawa terbahak-bahak dan mengejek. Dia sama sekali tidak memberi hormat kepada sekte Bangau Putih. Melihat seseorang mulai tertawa, kerumunan akhirnya tak bisa menahan tawa lagi dan ikut tertawa bersama. Lu Xianyun sebenarnya ingin mati, tetapi dia harus berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa dan mengatur agar orang-orang tetap tinggal di tempat itu lagi. Setelah kejadian ini, Fragrance Yard dihancurkan, dan tempat tinggal para pemimpin sekte harus direlokasi. Dia segera meminta para tetua lainnya untuk menangani masalah ini sementara dia menatap Gu Chen. Ketua Sekte Chen, saya akan menyiapkan halaman lain untuk kalian. Dia sangat lelah. Jika dia tahu bahwa insiden sebesar ini akan terjadi, dia pasti akan mengatur tempat tinggal terbaik untuk Sekte Bintang Surgawi. Tidak perlu, paviliun angin jernih sudah bagus. Gu Chen menjawab dengan dingin dan pergi beberapa langkah kemudian. Wei Qizong buru-buru mengikutinya. Lu Xianyun hanya bisa tersenyum getir. Dia berharap insiden ini akan berakhir setelah dia menerima 200.000 kristal itu. Sembari para murid Sekte Bangau Putih membersihkan kekacauan, Gu Chen dan Yu Qizong kembali ke paviliun angin jernih. Dibandingkan dengan dunia luar yang rusak dan berisik, paviliun angin jernih tampak jauh lebih baik. Pemimpin sekte, Pak Tua, saya harus mengakui Anda berhasil memberi pelajaran pada Lu Xianyun. Yu Qizong bahkan tak bisa menyembunyikan senyumnya saat kembali. Ia merasa telah mendapatkan banyak kehormatan sepanjang perjalanan. Kau meremehkan Sekte Bintang Surgawi. Sekarang kau telah menderita kerugian besar. Mengikuti pemimpin sekte seperti itu dan tidak diintimidasi memberinya rasa identitas yang kuat. Dia memiliki keinginan untuk mengorbankan dirinya demi pemimpin tersebut. Karena Sekte Bangau Putih berani menyinggungku, mereka tentu saja harus membayar harganya.
Jika bukan karena konferensi aliansi Paus, insiden ini tidak akan berlalu semudah ini. Gu Chen tertawa dingin. Malam ini, dia berniat menjadikan mereka sebagai contoh. Sekte Pemurnian Darah dan Sekte Bangau Putih pada awalnya adalah ayam-ayam, tetapi Sekte Bangau Putih adalah tuan rumah pertemuan ini. Jika mereka terbunuh, itu pasti akan menyebabkan reaksi keras. Dia tidak cukup percaya diri untuk melawan semua sekte di aliansi Paus, jadi dia hanya bisa mundur selangkah. Orang tua itu juga berpikir begitu. Pemimpin sekte, di sini. Yu Qizong menyerahkan sebuah cincin penyimpanan. Di dalamnya terdapat 200.000 kristal yang baru saja diberikannya. Sebelumnya, dia telah membela Sekte Bangau Putih karena takut pemimpin sekte akan terlalu keras kepala. Kamu bisa meninggalkan kristal ini. Gu Chen menggelengkan kepalanya, istirahatlah dengan baik malam ini, masih ada pertempuran berat yang harus dihadapi besok. Yu Qizong ragu sejenak sebelum menerima rezeki nomplok sebesar 200.000 itu. Kemudian, kekhawatiran terlintas di wajahnya. Pemimpin sekte, Anda bertarung dengan Sekte Pemurnian Darah malam ini, tetapi utusan aliansi Paus tidak ikut campur. Masalah ini agak aneh. Ada juga ketua aliansi Paus, Chou Feiyang, yang belum muncul. Pikirannya sungguh sulit ditebak. Bab 149. Dia adalah Chou Feiyang dari Sekte Sinar Petir, Raja tingkat abadi dan seorang guru terkenal yang masuk daftar hitam di benua itu. Tidak diragukan lagi, dia adalah orang nomor 1 di seluruh aliansi Paus. Karena dialah, Sekte Sinar Petir menguasai pangsa terbesar transaksi pasar gelap prefektur Beijing setiap tahunnya. Sebagai pemimpin aliansi Paus, aneh rasanya dia tidak menunjukkan diri meskipun terjadi insiden sebesar itu. Asalkan dia mengucapkan sepatah kata pun, Gu Chen dan Sekte Pemurnian Darah tidak akan bisa bertarung malam ini, tetapi dia tidak ikut campur. Sebagai anggota aliansi Paus, dia tidak punya pilihan selain menebak pikiran ketua aliansi. Apa sebenarnya yang dia pikirkan tentang Sekte Bintang Surgawi yang baru? Pendapatnya akan sangat memengaruhi situasi Sekte Bintang Surgawi pada pertemuan besok. Aku belum pernah bertemu dengan ketua aliansi Qiyu itu, jadi wajar jika sulit untuk memahami pemikirannya. Gu Chen memahami kekhawatiran Wei Qizong, sebelum malam ini, kebanyakan orang tidak terlalu mempedulikan konflik antara kita dan Sekte Pemurnian Darah. Kita bisa berasumsi bahwa ketua aliansi mengira kitalah yang akan kalah malam ini. Apakah itu berarti dia tidak bersahabat dengan Sekte Bintang Surgawiku? Yu Qizong mengerutkan kening. Seorang raja tingkat abadi terlalu menakutkan. Mengapa kultivator tingkat abadi disebut raja? Justru karena mencapai ranah ini saja sudah cukup untuk menyatakan diri sebagai penguasa suatu wilayah. Jika Chou Feiyang ingin mencelakai Sekte Bintang Surgawi, akan sulit bagi Sekte Bintang Surgawi untuk bertahan hidup di prefektur Beijing. Itu belum tentu benar, saya khawatir tidak masalah siapa yang menang atau kalah darinya. Gu Chen menduga, apapun yang dipikirkan pihak lain, kita hanya perlu bersiap. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan cukup saham pasar gelap untuk Sekte Bintang Langit dalam pertemuan besok. Dengan pertempuran malam ini, aku yakin negosiasi akan jauh lebih lancar. Saya harap semuanya berjalan lancar. Yu Qizong mengangguk, kalau begitu, orang tua ini permisi dulu. Ketua sekte, silakan istirahat lebih awal. Wei Qizong kembali ke kamarnya. Gu Chen juga kembali ke kamarnya dan menutup pintu. Duduk bersila di atas tempat tidur, dia dengan tenang mengingat kembali pertempuran malam ini. Setelah pertarungan malam ini dengan Tang Men, aku memiliki pemahaman kasar tentang kekuatan para pemimpin dari 36 sekte. Sepertinya aku memenangkan pertempuran malam ini, tetapi kekuatanku telah runtuh di mata orang lain. Sebagai contoh, Sekte Tulang Putih, Sekte Transformasi Iblis, dan Sekte Api Hijau, para pemimpin sekte mereka semuanya telah mencapai tahap akhir alam nirvana dan jauh lebih kuat daripada Tang Men. Gu Chen teringat beberapa orang berbahaya yang telah ia rasakan melalui indera ilahinya. Mereka bukanlah orang yang bisa dianggap remeh dalam pertemuan besok. Yang paling merepotkan tetaplah Chou Feiyang. Pemimpin aliansi ini memiliki kekuatan untuk mengendalikan perkembangan Sekte Tianchen. Mata Gu Chen berkedip. Untuk berjaga-jaga, kita harus melakukan beberapa persiapan. Untungnya, ada beberapa barang bagus di dalam lemari penyimpanan putra haram keluarga Huang Fu itu. Keesokan harinya. Setelah kekacauan semalam, banyak tempat di Pulau White Crane yang hancur berantakan. Untungnya, pagoda langit melayang setinggi 18 lantai milik Sekte Bangau Putih, tempat pertemuan aliansi Paus diadakan, selamat. Pagi-pagi sekali, para pemimpin sekte dari berbagai sekte di bawah bendera aliansi Paus tiba di lantai 18 pagoda, di ruang konferensi meja bundar yang besar. Hari ini, Gu Chen mengenakan setelan prajurit hitam, yang menampilkan dengan sempurna sosoknya yang ramping dan tegap. Dia muda dan heroik, dingin dan tampan. Saat dia memasuki ruang konferensi, banyak ketua sekte menatapnya. Ekspresinya tidak berubah saat dia melangkah maju dan duduk di kursi yang telah disiapkan untuknya. Meskipun rambut dan janggut Yu Qizong semuanya putih, dia tampak bersemangat. Dia berdiri di belakang Chen Fan seperti pengawal yang paling setia. Lebih dari separuh pemimpin sekte sudah duduk. Halo, Ketua Sekte Chen. Saya Nirui, Ketua Sekte Kundi. Saya Wu dari Sekte Zen. Saya melihat sikap anggun Ketua Sekte Chen tadi malam dan saya sangat mengagumi Anda. Begitu Gu Chen duduk, banyak ketua sekte yang berinisiatif untuk berbicara dengannya. Dia telah menggunakan kekuatannya tadi malam untuk membuktikan nilainya. Dampaknya terlihat jelas, dan banyak pemimpin sekte yang berinisiatif untuk berteman dengannya.
Gu Chen mengangguk dan bertukar salam. Dia tidak bersikap angkuh. Saat ia berbincang dengan orang lain, pandangannya sebagian besar tertuju pada Sekte Tulang Putih, Sekte Transformasi Iblis, dan Sekte Api Hijau. Para pemimpin sekte dari sekte-sekte ini semuanya adalah kultivator nirvana tingkat lanjut, jadi mereka layak mendapat perhatian khusus. Tidak lama kemudian, hanya tersisa 2 kursi kosong dari 36 kursi yang mewakili 36 sekte tersebut. Salah satunya adalah Sekte Pemurnian Darah. Mereka telah resmi dihapus dari daftar tadi malam. Meskipun tetua agung mereka masih ada di sini, tanpa kehadirannya, mustahil baginya untuk memperjuangkan kepentingan Sekte Pemurnian Darah. Terlebih lagi, mereka sendirian. Sebentar lagi, akan ada orang-orang yang mengincar bagian mereka dari Sekte Pemurnian Darah. Mereka sudah tidak berdaya untuk membalikkan situasi. Kursi satunya lagi adalah milik Ketua Sekte Cahaya Petir dan juga Ketua Aliansi Paus, Chou Feiyang. Semua orang sudah duduk di tempat masing-masing, tetapi Ketua Aliansi Chou belum juga tiba. Faktanya, dia belum memperlihatkan wajahnya kepada siapapun sejak kemarin. Waktu pasti pertemuan itu adalah pukul 7 pagi. Saat pukul 7 pagi tiba, pintu ruang pertemuan dibuka. Ketua Aliansi Paus akhirnya datang. Pria ini bertubuh sedang, dan penampilannya jauh lebih biasa saja daripada yang dibayangkan Gu Chen. Satu-satunya hal yang menonjol dari fitur wajahnya yang biasa adalah bekas luka yang membentang dari tengah alis kirinya hingga sisi kanan dagunya. Tampaknya itu adalah bekas luka yang membelah separuh wajahnya, benar-benar mengubah penampilannya. Di belakangnya, 8 tetua Sekte Cahaya Petir mengikuti dengan dekat, dan lebih jauh di belakang mereka adalah utusan Aliansi Paus yang mengenakan jubah perak. Ada hampir 20 orang, dan selain Chou Feiyang, setiap orang di antara mereka adalah kultivator hebat dari tahap nirvana. Kekuatan sebesar itu benar-benar menumpas semua sekte yang ada. Sekte nomor 1 di Aliansi Paus memang pantas menyandang namanya. Salam, Ketua Aliansi Chou. Salam, Ketua Aliansi Chou. Semua orang berdiri satu persatu, menyatakan rasa hormat mereka kepada Raja Panggung Panjang Umur ini. Duduk. Ekspresi Chou Feiyang tampak tenang saat ia duduk di kursi utama. Dari posisinya, Gu Chen kebetulan duduk berhadapan dengan Ketua Aliansi, sehingga dia bisa mengamatinya dengan cermat. Ada beberapa hal yang terjadi sebelum pertemuan ini dimulai. Untungnya, hal itu tidak memengaruhi kelancaran jalannya pertemuan. Dia membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi dia tidak marah. Banyak dari para pemimpin sekte itu memiliki tatapan aneh di mata mereka. Mereka tahu bahwa dia sedang berbicara tentang konflik antara Chen Gu dan Sekte Pemurnian Darah. Wajah Gu Chen tampak tanpa ekspresi saat dia duduk dengan tenang, seolah-olah masalah ini tidak ada hubungannya dengan dirinya. Menurut aturan tahun-tahun sebelumnya, pangsa pasar gelap dibagi menjadi 10 bagian. Berdasarkan kinerja masa lalu, setiap orang akan menyatakan bagian yang diinginkan sekte mereka, dan semua orang akan mendiskusikannya bersama. Jika tidak ada masalah, Anda bisa lulus. Setelah Chou Feiyang selesai berbicara, dia menatap semua orang. Master Aliansi Chou, seperti biasa, mari kita bahas berapa banyak yang dibutuhkan Sekte Cahaya Petir tahun ini. Pemimpin Sekte Api Hijau tersenyum. Sekte Cahaya Petir adalah yang terkuat di antara 36 sekte, dan Chou Feiyang juga merupakan ketua aliansi, sehingga dalam beberapa tahun terakhir, pangsa mereka mencapai 30% dari seluruh transaksi pasar gelap. Dampak dari kontribusi mereka terlalu besar, sehingga setiap tahun, mereka akan ditentukan terlebih dahulu, dan kemudian yang lainnya akan dibahas. Terus terang saja, Sekte Cahaya Petir yang perkasa akan memakan dagingnya terlebih dahulu, lalu meminum supnya. Bab 150. Semua orang menatap Chou Feiyang, menunggu jawabannya. Karena semua orang mempersilakan saya berbicara duluan, maka saya akan menjelaskannya. Sekte Sinar Petirku menginginkan 50% dari pangsa perdagangan pasar gelap tahun ini. Chou Feiyang berkata dengan tenang, tetapi ucapannya justru membuat suasana menjadi panas. 50%, bukankah itu terlalu berlebihan? Jika Sekte Sinar Petir menginginkan 50%, bagaimana kita akan membaginya? Dalam beberapa tahun terakhir, keuntungan perdagangan pasar gelap prefektur Beijing terus meningkat, dan Sekte Sinar Petir masih tergolong adil. Meskipun mereka berusaha meningkatkan bagian sekte mereka setiap tahun, mereka belum pernah meningkatkannya sebanyak ini sekaligus. Jika satu sekte menginginkan setengahnya, bagaimana mungkin 35 sekte lainnya dan pasukan di bawah mereka dapat bertahan hidup? Kepala Chou, bukankah bagian Anda terlalu tinggi? Zhou Shen dari Sekte Tulang Putih tersenyum dingin. Sayangnya, kami tidak dapat menyetujui permintaan Sekte Sinar Petir. Sekte Transformasi Iblis dan Sekte Api Hijau juga menyatakan pendirian mereka. Semuanya, jangan cemas. Chou Feiyang tersenyum tipis, tidak marah. Bagian saya memang agak tinggi, tetapi itu tidak terlalu memengaruhi kepentingan semua orang di sini. Dalam beberapa tahun terakhir, perdagangan pasar gelap menjadi semakin berkembang. Bahkan jika pangsa pasar Anda berkurang, keuntungan Anda tetap akan meningkat. Kau tidak bisa mengatakan itu. Jika Sekte Sinar Petir menginginkan 50%, bagian kita akan sangat berkurang. Semua orang menggelengkan kepala. Jika menyangkut kepentingan inti sekte masing-masing, bahkan jika pihak lain adalah raja tingkat abadi, mereka tidak akan mundur. Meskipun Sekte Sinar Petir sangat kuat, beberapa dari 36 sekte tersebut mendapat dukungan dari kekuatan eksternal, sehingga mereka mungkin tidak takut pada Chou Feiyang. Gu Chen tidak mengatakan apapun dan diam-diam mengamati kelompok pemimpin sekte tersebut.
Aliansi Paus tampaknya mempertahankan keseimbangan konvensional. Sekte Sinar Petir memang kuat, tetapi sekte-sekte lain dapat sepenuhnya membatasinya jika mereka bergabung. Gu Chen agak mengerti mengapa dunia luar menganggap aliansi Paus hanyalah tumpukan pasir yang tak berarti. Sebenarnya, bagian Anda tidak akan dikurangi terlalu banyak. Chou Fei yang menatap para pemimpin sekte dari Sekte Tulang Putih dan Sekte Transformasi Iblis, dan fokus untuk menenangkan perasaan mereka. Bukankah Sekte Pemurnian Darah pernah menguasai 10% pasar di masa lalu? Karena bagian mereka sekarang kosong, kebetulan Sekte Sinar Petirku akan mengambil alih. Dengan cara ini, sekte saya hanya akan meningkatkan bagiannya sebesar 10%, dan itu tidak akan banyak jika semua orang membaginya secara merata. Chou Fei yang tersenyum. Mendengar itu, mata semua orang dipenuhi dengan pemahaman. Jadi ternyata ketua Sekte Lei Guang mengincar bagian Sekte Pemurnian Darah. Untuk sesaat, semua orang memasang ekspresi aneh di wajah mereka saat menatap Gu Chen yang terdiam. Menurut akal sehat, karena ketua Sekte Chen telah menghancurkan Sekte Pemurnian Darah, maka bagian Sekte Pemurnian Darah seharusnya diwarisi oleh Sekte Bintang Surgawi. Namun, hanya dengan beberapa kata, pemimpin aliansi Qiu telah menggunakan permintaan yang merugikan kepentingan inti dari berbagai sekte untuk berputar-putar dan merebut bagian Sekte Pemurnian Darah. Sungguh rubah yang licik. Tidak heran mereka tidak ikut campur dalam pertempuran antara kedua sekte tadi malam. Sepertinya mereka sudah merencanakan ini sejak lama. Para pemimpin dari berbagai sekte itu cerdas dan terkutuk di dalam hati mereka, tetapi tidak seorang pun mengatakan apapun secara terang-terangan. Bagi mereka, hal terpenting adalah melindungi saham sekte mereka. Sekte Sinar Petir benar-benar terlalu kuat, dan akan sangat merepotkan jika mereka menolak secara paksa. Karena sekte mereka sendiri tidak perlu banyak berkorban dan kepentingan Sekte Bintang Surgawi yang harus dikorbankan, mengapa mereka harus melindunginya? Chen Gu seharusnya yang melindunginya. Ketika Chou Fei yang menyebutkan Sekte Pemurnian Darah, Gu Chen langsung memahami maksudnya, dan hatinya menjadi dingin. Sungguh pemimpin aliansi yang hebat, Qiu, menggunakan pisau pinjaman untuk membunuh. Pertama, dia membuka mulutnya lebar-lebar dan mengancam kepentingan semua sekte. Kemudian, dia memperjelas bahwa dia terutama menginginkan bagian Sekte Pemurnian Darah. Dengan cara ini, berbagai sekte akan berpihak padanya demi keuntungan mereka sendiri. Adapun dirinya sendiri, dia telah menjadi satu-satunya domba yang bisa disembelih. Maafkan saya, Ketua Aliansi Qiu. Gu Chen memahami inti permasalahan dan mengangkat alisnya. Saya menolak permintaan Anda. Dia berdiri dan menyampaikan keberatannya secara langsung, menyebabkan seluruh hadirin terdiam. Senyum di wajah Chou Fei yang langsung membeku, dan ekspresinya berubah dingin. Membayangkan tingkat kultivasinya yang menakutkan di alam keabadian, orang biasa mungkin akan gemetar ketakutan saat melihatnya, tidak memiliki keberanian untuk melawan. Namun, Gu Chen tidak gentar dan menatap langsung ke arah pihak lain. Menggunakannya untuk menghancurkan Sekte Pemurnian Darah lalu memetik hasilnya, dia hanya bermimpi. Jika dia mundur hari ini karena takut akan kekuatan pihak lawan, bagaimana Sekte Bintang Surgawinya akan berkembang? Pemimpin Sekte Chen. Ini adalah pertama kalinya Chou Fei yang memanggil Gu Chen dengan nada dingin. Sekte Bintang Surgawi baru saja didirikan, saya khawatir mereka belum banyak tahu tentang cara kerja pasar gelap, kan? Dalam situasi seperti ini, akan sangat sulit bagimu untuk mempertahankan pangsa pasar 5% Sekte Asap Awan seperti semula, jadi kekuatan tambahan apa yang kau miliki untuk mengambil alih pangsa pasar Sekte Pemurnian Darah? Jangan membuat kesalahan ketika saatnya tiba, dan Anda bahkan tidak memiliki saham 5% itu. Kata-kata Chou Fei yang terdengar sedikit mengancam. Jika dia menolak, Sekte Bintang Surgawi mungkin bahkan tidak akan mendapatkan 5% saham. Hati Gu Chen langsung dipenuhi amarah, sepertinya ketua aliansi Qiu ini bertekad untuk memakannya. Mengapa? Dia hanya menargetkan Sekte Bintang Surgawinya. Dia melihat sekeliling, para pemimpin sekte dari Sekte Tulang Putih, Sekte Transformasi Iblis, dan Sekte Api Hijau tidak mengatakan apapun, mereka tenang dan terkendali. Adapun sekte-sekte lain yang lebih lemah, mereka semua menghela napas lega. Dia benar-benar memahami seni negosiasi. Sekte Cahaya Petir ingin meningkatkan pangsa pasar gelap mereka secara signifikan, tetapi sekte-sekte kuat lama tidak bisa dianggap remeh. Misalnya, Sekte Tulang Putih dan Sekte Transformasi Iblis tidak hanya kuat, tetapi juga dikatakan memiliki kekuatan eksternal yang mendukung mereka. Prefektur Beijing pada awalnya terhubung dengan Kekaisaran Bumi Tengah, Gurun Timur, dan Pegunungan Selatan. Situasinya rumit, dan beberapa kekuatan lokal menjalin kerja sama dengan wilayah lain. Sebagai contoh, dikatakan bahwa Sekte Transformasi Iblis memiliki hubungan dekat dengan klan Iblis Pegunungan Selatan. Sekuat apapun Chou Fei yang, dia tidak berani menyinggung klan Iblis Pegunungan Selatan secara langsung. Dia tidak mampu menyinggung sekte-sekte yang kuat, tetapi bagaimana dengan sekte-sekte yang lebih lemah? Bagi sekte-sekte seperti Sekte Danxia, Sekte Kundi, dan Sekte Zen, mereka sudah memiliki sedikit pangsa pasar gelap. Jika mereka sampai memotong sedikit keuntungan ini, itu sama saja dengan membunuh mereka, yang akan merugikan situasi keseluruhan aliansi Paus. Oleh karena itu, setelah memilih, yang paling cocok adalah Sekte Bintang Surgawi. Sekte yang baru muncul tanpa dukungan apapun memiliki fondasi yang dangkal. Meskipun dia telah membuktikan kekuatannya tadi malam, di mata Chou Fei yang, itu sama sekali bukan apa-apa.
Ini adalah jebakan. Pemimpin aliansi itu memang benar-benar pemimpin aliansi. Dia memahami filosofi kerjasama dan telah menempatkan dirinya di pihak yang berlawanan dengan semua sekte. Gu Chen menganalisis dengan tenang. Jika dia terus menentang mereka, ancaman tidak mendapatkan saham bahkan sebesar 5% bukanlah sekadar gertakan. Oh tidak, situasinya terlalu merugikan bagi Sekte Bintang Surgawi. Semua sekte berharap Sekte Bintang Surgawi akan dimanfaatkan. Aku khawatir kita hanya bisa menanggung kerugian ini. Ketua sekte, dia harus menahan amarahnya. Meskipun Yu Qizong biasanya mudah marah, bagaimanapun juga dia sudah tua dan berpengalaman. Dia bisa memahami alasan di baliknya. Dalam situasi ini, hasil terbaik adalah jika Gu Chen menderita dalam diam, dan Sekte Bintang Surgawi akan bersyukur jika mereka dapat mempertahankan pangsa awal mereka sebesar 5%.